Jadi nanti dibagi supaya lupa ya. Tidak boleh mahasiswa lama dan mahasiswa lama, jadi harus dipecah-pecah ya. Jadi ambil partner yang baru-baru ya, terus pecah dari warna gerejanya yang beda-beda supaya kaya dalam diskusi ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pertemuan ke-8, 7 nanti kalian kerjakan sesudah jam makan siang. Kita bagi, lalu kalau perlu seperti makan siangnya kelompok-kelompok ya. Tapi jangan ikutan makan lalu nggak kerja-kerja lagi. Baik, sekarang kita akan memikirkan apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Istilah kerajaan Allah pasti sering kita dengarkan kan? Nah, bagaimana sebetulnya di PL, di PB kaitannya dengan Israel, lalu kaitannya dengan gereja? Karena pada akhirnya kita akan melihat manifestasi kerajaan Allah itu bukan kerajaan Israel, tapi apa? Gereja. Tapi gereja juga bukan organisasi, walaupun Roma Katolik mengklaim ya dialah kerajaan Allah. Gereja ansih organisasi gitu. Tapi dalam pengertian kita bukan organisasi. Karena bisa berkelahi lagi masing-masing denominasi kan. Nah, pembenaran diri oleh gereja memang sangat kuat sekali. Nah, ini jadi suatu bahaya. Jadi nanti kita akan mengerti dulu bagian ini. Pertama, kalau kita mendetek di dalam Alkitab, kerajaan Allah dalam umat Israel. Janji yang dinyatakan Allah terhadap Israel sebelum memasuki tanah perjanjian itu sangat menuntut kesungguhan Israel mentaati janji dan aturan yang ditetapkan Allah. Bahwa sesungguhnya aku akan mendirikan kerajaanku di dalam bangsa ini. Coba kita mau buka Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Karena jangan lupa Israel sebagai Israel ya sejak pembuangan keluar itu dulu ya, sebagai umat, sebagai bangsa. Ingat ya, statnya di sini. Dan uniknya Alkitab mencatat di dalam stat itu sendiri. Nah, begitu. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Coba Keluaran 19 3 sampai 6. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Siapa yang dapat tolong baca. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diberikan. Oke. Terima kasih bonusnya ya. Bisa memang baik-baik. Jadi ya kalau kita melihat di dalam bagian ini kerajaan imam, sebetulnya itu memang mengarah kepada kerajaan yang Tuhan mau sejatinya teokratis, ya, bukan monarkis. Makanya nanti kenapa Israel jadi kerajaan waktu itu? Siapa yang ingat? Kenapa Israel jadi kerajaan Israel? Lalu ada rajanya. Mereka mau menuntut. Tidak lagi kita bilang masih sopan kan? Mereka menuntut sampai Yesus bilang, Tuhan bilang apa ke di era Samuel kan? Tuhan bilang apa ke Samuel? Ayo Tuhan bilang apa ke Samuel? Bukan kau Samuel yang ditolak. Itu sebab Samuel adalah hakim terakhir, nabi pertama. Nah ini rekonstruksi sejarah ini penting. Kalian belum pernah perhatikan istilah itu kan ya? Ya hakim terakhir, karena sebetulnya era itu dikuasai oleh hakim-hakim kan. Jadi ada imam, ada hak tetap beribadah, tapi hakim-hakim yang memimpin Tuhan angkat dari suku ini kadang muncul, dari suku ini muncul kan gitu. Hakim-hakim lain itu berkat. Tapi kalau mereka gak puas karena orang lain punya raja kita enggak gitu. Padahal mereka jaya sampai ke tanah perjanjian bukan sebagai kerajaan. Musa bukan raja, bukan pemimpin militer yang hebat kan begitu kan. Yosua juga bukan, kenapa sekarang mereka tutup. Nah ini juga pembelajaran nanti bagi gereja ya. Gereja sekarang pengen seperti apa? Pengen seperti
Di mana? Hampir senang. Jadilah kehendakmu seperti di mana? Di bumi surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu ya, doa itu kan seringkali kan kita tahu ya, kita doain. Tapi sebetulnya sama sekali kita tidak disemangati oleh doa itu. Ya, saya selalu ambil waktu mengingatkan tiap orang kalau doa Bapa kami, waktu doa itu nggak gentar ya. Mereka kalau jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Klik kita dulu sebentar. Aduh Tuhan malu amat nih. Sedikit pun kehendak Tuhan di hidupku nggak ada. Kupinggirkan semuanya. Yang ada kehendakku kan. Itu sebab aku mau menang sendiri, itu sebab aku mau mabokkan. Ya segala macam lah itu. Kalau kita ingat memori dosa kita itu banyak nggak? Tapi kita nggak pernah ingat dosa, kita ingat baik kan. Aku udah pelayanan, aku udah gini, nah itulah gitu. Jadi kita ini boleh dibilang gereja yang gila sebetulnya, bukan anak yang gila. Atau karena kita memang belum tahu apa itu di surganya? Bukan. Kenapa belum tahu? Ini pertanyaan menarik. Ayo. Kenapa belum tahu? Karena tidak mau tahu. Orang hidupnya ada kok, lengkap, betul nggak? Kenapa? Dia itu juga banyak nggak tahu. Itulah salahnya kita. Saya selalu bertanya why itu pertanyaan penting ya. Kalau gini kenapa? Kalau gini kenapa? Kalau gini gimana? Pokoknya kalian tanya diri kan. Cara saya ngajar gini. Sampai kemungkinan pertanyaan kalian apa? Kalau aku bilang gini, tanya gini. Jawabnya apa? Kalau gini apa? Jadi apapun yang mau kalian tanya, saya sudah persiapkan minimum dengan deteksi saya terhadap kemungkinan munculnya pertanyaan. Ya. Makanya semakin kita misalnya menguasai satu bidang, pertanyaan yang paling berat pun kita sudah pikirkan kan, sehingga pertanyaan yang tidak menguasai kan jadi ringan. Ngerti ya? Pak, bagaimana dengan argumentasi cerdik seperti Merpati? Jadi nggak ada Merpati yang cerdik. seperti ular kali. Hanya jadi ngomong Sama bos ya. Jadi dia apalagi aktivis kok kan bahaya itu. cerdik seperti ular. Jadi maksudnya dia seperti pendekatan duniawi, konser macam-macam dengan argumen. Salah. Gimana Pak? Masa kamu lupa saya pernah khotbah itu cerdik seperti ular, terus seperti merpati is not about strategic. Aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah sejarah. Karena itu aku mau kamu cerdik seperti ular, terus seperti merpati. Pertanyaannya, mau cerdik apa domba itu supaya bisa menang lawan serigala? Saya pengen selesai. Itu cuma ada di si kuncung itu. Ingat dulu buku itu, majalah anak-anak itu kan. Saya waktu masih SD dulu baca di si kuncung. Kancil lawan buaya, kancil menang. Ayo buat tolong-tolongan semua deh. Maka kalau dibaca ayat itu kontradiksi. Ya. Tetapi karena kita mengerti di dalam Biblia kan dia tidak kontradiksi, paradoks ini. Sehingga ternyata bagaimana saya domba mau cerdik apa lah ketika ngapal sejarah kan? Celakanya lagi itu domba satu atau dua? Satu. Yang baiknya apa ya? Kawanan serigala. Satu serigala ke kawanan dombanya bubar. Satu domba pula ke tengah serigala. Mission Impossible itu. Cuma di TV jadi possible. Kalau di TV kan gitu, Mission Impossible, tapi semuanya bisa. Nggak cocok sama judulnya sebetulnya. Lalu apa artinya? Baca bawahnya. Itu kan Matius 16 kan. Lalu itu juga bilang, kamu akan dibawa ke pemuka agama, kamu akan dianiaya karena nama bla 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 kan. Mendekati 19-20. Pada waktu itu kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Nah itulah domba di tengah. Tapi yang 20. Namun roh Bapakku apa? Akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau katakan di ketidaktahuan itu. Lu jadi aku nggak tahu dia. Tapi bukan ngomong iya. Siapa yang kasih tahu? Lo apa? Nah itu paradoks. Betul ini seperti domba tengah serigala? Betul. Tapi betul akan bisa ngatasi? Betul. Mana mungkin sih? Kan gitu logikanya kan? Kalau kontradiksi. Tapi itulah iman yang disebut paradoks. Makanya gereja kita semua nanti beres gampang mudah. Pembohongan itu. Cuma ada dua kemungkinan. Yesus yang bohong apa pendeta yang bohong? Terserah kalian. Kalau aku percaya pendeta itu pembohong. Nah mungkin Yesus bohong kan? Tapi dia janji loh. Tapi yang ngomong siapa? Bapak kapan? Suka-suka dia.
Kalau kita digolok mungkin udah nempel sini baru dia ngomong, atau jangan-jangan hilang kepala kita, baru dia bilang nah sini, rupanya mau ke surga ini. Sama seperti Stefanus dirajam batu, mati nggak? Tapi Sadrak Mesach Abednego dibakar api, mati nggak? Jadi kalau kita diancam orang mau dibunuh orang, mati nggak? Nggak tahu kan, bisa mati bisa enggak. Jadi jangan bilang mati atau jangan bilang enggak. Jangan gara-gara khotbah Sadrak Mesach kita, jangan takut mau dibakar, pasti hidup. Enak aja. Jangan juga gara-gara khotbah si Stefanus pasti mati. Enggak. Itulah menarik. Jadi di mana cerdiknya? Ayo. Orang yang cerdik dan tulus seperti merpati, di mana cerdiknya? Kalian tahu merpati? Apa istilah untuk merpati? Istilah burung merpati, istilah itu sudah kita sebut apa kalau merpati? Istilah. Jangan terlalu rohani dan teologi, saya ngomong dulu. Umum, istilah umum kalau kita aktif itu merpati. Desa, jinak merpati, jinak kan aja dekat, gitu kan? Tapi bengkok nggak? Bengkok karena kapal dipotong itu. Loh, merpati itu ada bengkok tuh. Tapi ya gitu, dia mendekat sekali gitu. Seperti begitu orang mendekat sama Tuhan, tapi harus sabar. Cerdik seperti itu benar-benar menarik. Nah pertanyaannya, di mana cerdiknya? Ayo. Orang yang cerdik adalah orang yang menanti waktu Tuhan bertindak. Ada peristiwa raja bodoh, raja yang tidak cerdik sampai Tuhan marah. Siapa? Halo? Sampai Nabi dia pun marah, kau kelewatan, kau blablabla saja itu kan busuk kau katanya. Ayo dong. Raja itu tidak cerdik, bodoh tolol. Sampai Nabi dia pun marah, raja Tuhan murka pula lagi. Dia memberikan persembahan yang bukan haknya. Saking takutnya dia musuh itu. Mesti komplit ceritanya baru ngerti ya. Akhirnya kalau ngomong itu mah susah. Ceritain, kok salah pak? Kelasnya sekolah minggu susah. Tapi sedikit dong. Itu case kalian mesti lihat. Jadi satu kasus itu jangan asal ada cerita gini kan? Jangan-jangan kalian sudah pernah ceritakan sama sekolah minggu. Minimnya itu loh. Salah nggak selalu memberikan persembahan kalau melihat situasinya? Filistin depan mata. Udah dekat. Samuel nggak tahu di mana. Hanya di harap-harap kan. Tuhan menolong aku. Dia kasih korban. Bukan di Tuhan senang, Tuhan marah. Si Samuel datang. Apa yang sudah kau lakukan ini? Ternyata cukup juga waktu gitu loh. Makanya jangan pernah berpikir bodohnya di mana. Dia pikir Filistin keburu menyerang, Tuhan terlambat menolong. Lalu dia pikir kalau dikasih korban baru Tuhan turun. Loh. Tuhan lebih dari itu. Berarti kau gak kenal Tuhanmu. Pantaslah kau raja nggak dipakai. Kalian pernah nggak menolong Tuhan? Halo? Hah? Halo? Coba kalian tanya diri kan. Kalian pernah nggak menolong Tuhan? Kalau aku bilang menolong Tuhan pernah sih, kalian nggak pernah kan? Tapi pernah nggak kalian lakukan hal seperti itu? Jadi pernah kan ya? Bahasanya itu diganti ya. Pernahkah kalian lakukan sesuatu yang kalian yakin inilah caranya? Belum tentu itu cara Tuhan. Saya memang tiap hari Pak. Cuma kalau aku bilang pernah kalau Tuhan, pasti kau bilang enggak, itulah kalian. Sebetulnya kita sering kali berusaha menolong Tuhan. Gereja bikin banyak cara, apa etis apa enggak sesuai apa? Udah susah loh, saya jujur saja sulit setengah mati. Kita mau bangun gereja gampang, mau ngatasin persoalan gampang. Kalau dengan cara saya, lu nggak bagus tuh keluarin, selesai kan? Tapi gimana ya, menggembalakan domba yang kadang-kadang bengkok lari sana, aduh nangis-nangis kita keringat darah. Kita ngomong gitu orang mungkin nggak boleh mesti begini. Kita tahu apa yang kan ngerti. Bayangkanlah saya kerjakan semua dari nol. Ya, Pama nol, Mika nol, gereja nol. Kalau terus dia bisa berdiri dan berkembang ya,
Artinya, saya udah tahu kan, saudara bisa ngukur lah, saya orang kerja apa enggak. Waktu saya berusaha dari nol, saya pegawai keluar dari Astra bikin usaha saya. Saya ngerti semua kerjaan, saya ngerti manajemen, saya ngerti apa eksekusi. Saya menjadi pendeta stres. Memang begini, tapi apa iya mesti begitu? Ini kenapa gini? Tuhan mau, aduh, cuma mau cari tahu kenapanya itu udah stres ya. Kalau gini, apa jadi kesaksian? Ya. Pengalaman-pengalaman yang saya hadapi pun, waduh, mirisnya setengah mati. Banyak orang mengkritik saya, lalu kita ketemu, oke, nggak apa-apa. Saya coba jadi pendeta yang humble. Karena kalau duduk ngomong, begitu saya jelasin semua dia salah, hilang. Kadang saya juga jadi, loh, ini jadi gimana nih? Kalau malu istilahnya ya, jadi mundur. Tapi memang tiba saya bisa. Ya sebenarnya itu kan, nggak gampang ya. Mestinya saya harap tadi, karena saya hampir susah jadi menduga orang. Dan tipe terbuka gini, mestinya dia ngomong oke, hilang. Tapi saya memang belajar, itu kan cara Tuhan menseleksi segala sesuatu. Kita kesulitan gitu, ya mau cari teman. Kalau saya ngomong, ya memang bukan apa ya, kita mau bangun dulu aja, bantu-bantu dong misalnya gitu ya, itu gampang gitu. Banyak yang mau nyumbang saya, sederhana urusan, bukan urusan susah. Tapi saya mulai pikir-pikir terus, ini mau apa mau Tuhan ya. Jadi saya lebih pilih mau Tuhan. Kadang-kadang menurut saya Surya dia terlambat, menurutku loh. Tapi kalau mau jujur, akhirnya benar. Sesuatu yang jadi tepat pada waktunya dalam kehendak Allah, nilainya beda. Orang ngasih kita, tapi kita tetap hormat istilahnya gitu. Tapi kalau kita minta sama orang-orang kasih, tapi kita kehilangan kehormatan. Sudah cukup booking saya ini, nggak pendeta mana belum makan duit saya. Itu banyak pengusaha saya. Dan sampai hari ini kalau mereka ngomong gitu depan saya bisa ngomong, maaf loh, gue belum makan duit. Yang lain mungkin udah, tapi gue belum. Dan gak akan ambil. Tapi saya juga dituduh oleh banyak orang pendeta sombong. Gak boleh begitu dong, berkat Tuhan kalau ditolak. Nah bukan. Tuhan kan juga mau kita minta gitu ya. Enggak gampang ya. Kapan harus tempat. Nah karena itulah perjalanan gereja. Oleh karena itu harus hati-hati. Kemudian janji kerajaan itu dinyatakan dalam kerajaan Israel. Satu tawar ini sesudah si Saul jatuh, Tuhan marah kan ya? Ini raja kagak tertib nunggu waktunya Tuhan. Tapi memang rajanya pilihannya Israel bangsa itu kan, bukan pilihan Tuhan. Ternyata pilihan Tuhan aja oke lah mau raja-raja. Tuhan kasih siapa? Daud kan? Lalu Daud mau bangun Bait Allah. Tuhan bilang nggak boleh karena tanganmu berlumrah. Artinya apa? Mana lebih baik, Daud apa Salomo? Sampai Salomo yang boleh bangun, Daud enggak. Salomo ya sama aja. Sama aja. Berarti kalian ngomong sama. Baik mana Daud sama Salomo? Lalu kenapa dia nggak boleh bangun Bait Allah? Kenapa Salomo yang boleh? Tangannya berlumuran darah, apa maksudnya? Jangan salah menerjemahkan seakan-akan Daud berdosa besar, maka dibilang tangan berlumuran darah. Karena memang selama era Daud itu adalah era berperang terus-menerus, mengalahkan semua musuh sampai kemudian Daud membuat Israel aman tentram. Salomo itu cuma terima apa? Rezeki gedenya aja. Zaman Salomo udah gak ada perang lagi. Karena Israel sudah amat sangat kuat. Kalau dengan baik mana? Baik, jelas baik Daud. Daud tidak pernah jatuh dalam penyembahan berhala. Kalau jatuh ABC ke BCK semua juga pernah jatuh, itu artinya semua berdosa ya. Tapi kalau sudah berhala itu udah paling berat urusannya. Salomo jujur balik di situ. Ngeri. Jadi cara perspektif kalian melihat gitu. Jadi Tuhan dalam era itu pun menarik. Padahal Tuhan lebih baik dari siapa sih Daud lebih baik. Minat itu datang dari hatinya si Daud ya kan. Masa aku tinggal di rumah enak Tuhan tidak? Nggak mau aku mau bangun. Bagus banget ya. Tapi Tuhan nggak izinkan. Saya belajar itu. Sampai saya selalu berpikir, kira-kira kalau aku nanti mati Tuhan izinkan nggak ya semua udah berdiri gereja ini settle. Karena jujur saja orang nggak bisa merasakan. Tapi saya pikir ya, saya manusia biasa lah ya.
Kalau sekarang dulu gerejanya gede juga, sukses sekolah, sukses gereja, sukses ini, uang gampang. Aduh, jujur aja aku pun merasa ya bisa lupa diri juga. Saya bisa bilang enggak loh sekarang, tapi saya mesti jujur. Kalau begitu mudahnya semua, saya punya kemampuan berpikir untuk ide ini itu sangat cepat. Tapi itulah musuh yang paling mengerikan. Karena semua itu bisa bergerak liar. Sampai maunya Tuhan udah beda ya. Tapi namanya pendeta pasti bilang semua maunya Tuhan. Apa iya? Saya coba belajar keras pada diri sendiri. Itu pun masih bisa. Ya. Nah jadi Tuhan ganti sama si Daud. Bukan kau yang bangun. Tuhan dia kan merindu. Dan kedua, hebat sekali kesadaran si Daud. Aku tinggal di rumah yang masa Tuhan tidak. Bukan berarti Tuhan perlu rumah ya. Tapi baik Allah kok nggak berdiri. Hanya Daud yang bisa mempersiapkan semuanya. Tanganmu perlu darah karena perang. Jadi tugas Daud adalah mengamankan negara. Tugas Salomo membangun bait Allah. Keren Salomo ya. Coba pikirin ide-ide bapaknya. Tadi Tuhan gak izinkan. Jadi selama era Daud mengamankan negara, mengembangkan kekuasaan. Eranya si Salomo udah dibangun. Selesai era si Salomo dirusaknya kerajaan itu, pecah dua. Lah yang ini bangun bait Allah, itulah. Bisa ngerti nggak? Yang bangun bait Allah itu yang merobek-robek kerajaan itu karena dia bikin penyembahan berhala, istrinya kacau balau, Tuhan marah kan? Sobek kerajaan. Tapi di satu tawaran itu menarik, Tuhan janji Tuhan kepada Daud begini. Keturunanku, kerajaannya, kerajaanku, rumahnya, rumahku, kekal selama-lamanya. Rumahnya menuju bait Allah. Kerajaannya kerajaan Israel, keturunannya si Daud. Karena Salomo Daud kan dari Yehuda. Kok bisa kekal? Kan kerajaan pecah kan? Pecah dua hancur, sekarang udah republik. Keturunannya mana itu? Bait Allah udah hancur tahun 70. Barulah kita tahu nanti digenapi pada siapa? Dari mana kita bisa tahu? Ayo. Ya, Yesus disebut anak Daud. Oke, itu keturunan berarti. Tekan. Terus bait Allah itu ya kerajaan. Apa dirinya itu apa kalimat dia apa? Rubuhkan bait Allah kebangun dalam tempo. Dia menuju siapa? Dia bait Allah itu genap kerajaan. Sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang, tapi kalian saya remaja kita lihat di PB. Siapa kerajaan? Dia menuju diri. Itu keren loh. Sehingga kalau kita lihat semuanya, maka heran sudah aneh setengah mati. Kok ada pembangunan bait Allah ketiga sekarang seminar di mana-mana. Pertama dibangun Salomo, kedua kan pulang dari pembuangan kan, dibangun oleh Zerubabel, Ezra, Nehemia. Lalu dirubuhkan tahun 70 mau bangun lagi nih pembangunan bait Allah ketiga. Ada kerakatnya. Kemana nih para pendeta mau nggak bicara kita apa gimana? Miris. Dan itu bukan pendeta istilahnya yang atau justru yang tobat. Makanya kemampuan kalian selalu ingat ya. Memang sangat menggoda pintar berkhotbah, diundang di mana-mana, populer. Tapi bisa jadi kalian pendeta terbaik. Karena kepopuleran banyak yang dengar. Kau ngomong salah benar, kau ajarkan salah susah. Belajarlah jadi benar. Entah berapapun yang dengar juga penting. Urusan Tuhan lah itu. Ya, dia akan membawa orang yang disayanginya mendengar yang kita katakan. Jadi jangan takut. Karena one day kalian akan tahu nilai kebenaran. Nah itu sebab ketika kerajaan Allah, kerajaan Israel dibuang, hancur, mengambil Asyur dulu kan, di tangan Asyur. Asyur menghancurkan kerajaan mana? Utara. Utara itu nama kerajaannya apa? Israel. Ibu kotanya di mana? Samaria. Tempat penyembahan berhalanya di mana? Puja-pemujaan mereka. Ayah, Betel sama Efraim. Udah bolak-balik aku Tuhan ampunilah mereka. Ayo, kalau di selatan kerajaan namanya apa? Ibu kotanya apa? Tempat penyembahnya di mana? Jadi Yerusalem, pakai
lagi. Aduh. Jangan marah-marah, Pak. Bagaimana lah nggak marah? Susah kali bawa kalian ke surga. Berarti ya, itu tolong ABC itu karakteristiknya begini ya. Kalian mesti tahu mapping sejarah ini penting. Kenapa penting? Karena Tuhan bergerak di dalam sejarah manusia kan, lewat bangsa Israel ini secara khusus. Maka kalau kita nanti jatuhnya, jadi nggak ngerti sekedar jatuh, berdebuk, hancur, nggak begitu. Tuhan janji 1 Tawarik 17 kepada siapa? Janji yang tadi yang aku bilang ini, kerajaanku kekal selama-lamanya. Kepada Daud. Daud suka apa? Yehuda. Tuhan marah kepada Salomo kan? Tapi janjinya dia pegang. Dihukumnya nggak Salomo? Disobeknya kerajaan. Tapi janjinya dia pegang kan? Makanya di selatan kerajaan apa? Ini. Padahal kan bangsa itu Israel. Yehuda kan cuma satu suku. Supaya ngerti. Makanya kerajaan Israel itu selalu bolak-balik ke berhala. Yehuda ada rajanya beberapa, tapi paling parah di Israel. Yehuda agak langka. Ada dua-duanya Tuhan. 10 suku di atas, 2 suku di bawah. Clear ya? Nah, kemudian kemudian apa yang kita lihat? Di masa pembuangan, habis dong kerajaan, Yehuda hancur di mana? Yehuda hancur di tangan siapa? Babel, Nebukadnezar. Ingat ya, Israel hancur di tangan Asyur. Itu Persia. Kalau sekarang itu kurang lebih Iran. Satu dikala Irak. Di Babel ya. Kemudian kerajaan Allah di masa pembuangan. Coba pegang, baca Daniel 4 ayat 1 sampai 3. Nabi Nadir dibuang di mana? Babel ya. Oke. Udah hancur kan kerajaan, apa janji Allah di Daniel 4 1 sampai 3? Siapa yang ketemu baca? Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dan segala bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Ayat 2. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dikatakan Allah yang Maha Tinggi kepada betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Jadi kalau kita lihat pemerintah siapa yang ditunjuk? Allah. Bisa nangkap kalian membacanya? Yang dipujinya Allah. Sehingga bagaimana kemudian si Nebukadnezar malah mengakui kebenaran besarnya nama Allahnya siapa? Allahnya si Daniel. Yang kerajaannya apa? Kekal. Dan pemerintahan turun-temurun. Padahal kerajaan Israel sudah apa? Hancur. Gimana dong? Ayo gimana memahami? Kan kerajaan itu udah hancur kan? Nah, pasal 3 itu kenapa Nebukadnezar gitu? Karena Nebukadnezar mengangkat mereka. Ya, di mana diangkatnya juga Sadrak, Mesak, Abednego pasal 3 sebelumnya ya. Maka kita bisa melihat bahwa sesudah itulah baru si Daniel si Nebukadnezar yang raja malah mengakui kerajaannya Israel itu yang kekal selama-lamanya. Keren kan? Siapa yang ngakui? Siapa yang ngomong itu? Raja yang menjajah, yang menghancurkan Yehuda, tapi mulutnya itu nggak sadar. Nah, ini kita bilang malah mengagungkan Allahnya si Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya si Daniel ini. Ada apa di situ? Padahal faktanya apa? Mereka orang buangan di sana kan? Kalau begitu, kerajaan itu sudah menuju pada fisik tidak? Ya enggak, dong, faktanya udah hancur kok. Kenapa kekal sama? Udah hancur. Maka ternyata itu tidak sosiologi. Nah, yang hancur apa? Ya kalau kuasa Allah nggak hancur kan ya. Kalau gitu mana dong kerajaan ini? Tanda tanya kan? Menarik ya.
Makanya kenapa di seluruh kitab kita para nabi, Yeremia, Yesaya dan seterusnya, di tengah pengharapan mereka menunggu raja apa? Yang akan memerintah selamanya itu raja apa? Raja Shalom. Itu cerita itu. Maka di zaman dia bla 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 bla, itu menuju Yesus Kristus. Raja Shalom, Shalom, Raja damai sejahtera. Wah, itu luar biasa loh. Tapi banyak pengkhotbah menggiring-giring Raja Shalom ini bela-bela gak karu-karuan. Tak, nanti Israel akan begini, akan begini, menguasai ini. Jadinya hari semua sangat teritorial. Padahal sudah clear, hancur, lebur. Mulut Nebukadnezar dipakai Tuhan. Waktu mengangkat umatnya kan, Sadrak, Mesakh, Abednego dan Daniel ini menjadi punggawa-punggawa istana kan, bahwa kekal selama-lamanya kerajaan Allah. Ini gimana bisa? Jadi ngomong itu raja apa? The big boss, king of the king. Pada waktu bisa nangkap? Agak sulit juga Pak. Jadi Nebukadnezar kan orang kafir Pak. Justru, dan bukan cuma orang kafir, raja di raja dia kan. Lalu dia ngomong artinya apa? Raja kafir aja ngomong begitu, masa tahu nggak itu bahasanya? Mulut siapapun akan mengaku Tuhan adalah Tuhan yang paling hebat. Maka kalau gereja jeda, kelewatan gila tolong, goblok udah sampai lagi apa lagi sudah. Udah mesti maki-maki deh ya. Orang kafir saja pun bisa ngomong. Siapa yang mencari Tuhan Yesus? Dari jauh-jauh. Orang Majus, orang kafir apa bukan? Kafir. Tapi lucunya, siapa yang kasih tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem? Dari mana mereka tahu Yesus di Bethlehem? Dari bintang. Salah. Mereka berhenti di Yerusalem, masuk di tanah Herodes, Alkitab buka, di Mika kan? Dibukanya lagi kita kali Taurat, jauh ketemu Mika di Bethlehem. Tapi pertanyaannya, orang Majusnya terus tak Bethlehem. Terus, ahli Tauratnya? Sudah bilang. Jadi kalau kamu masih bilang nggak bisa ngerti, ya bisa dimengerti lah. Karena itulah kita. Itulah gereja. Orang kafir itu bisa dapat kesukaan, kalau gereja itu tidak. Nah itu yang bilang banyak yang terdahulu menjadi terbelakang atau terkemudian jadi ke depan. Kesetiaan, ketaatan bertuhan sangat penting. Ahli Taurat itu kan udah bertahun-tahun itu kan sama si kaya apa segala macam kan. Tapi mulut mereka keluar perintah salibkan Yesus. Kan gitu kan? Waktu Yesus disalib ada orang penyambut itu, ingat gak? Kurang ajar selama ini hidupnya kan. Bapak emaknya dia mungkin dari jumpa dia kan? Jangan pulang ke rumah. Tidak tahu kau tahu kan kira-kira begitu. Tahu-tahu dia apa? Percaya Yesus masuk kemana dia? Ahli Taurat masuk mana? Tahu dari mana? Hah? Otomatis saja kau kalau bekerja itu. Tapi memang iya, tapi kau nggak tahu betul katamu, tapi kau nggak tahu di mana betulnya kan? Jadi kebetulan. Karena Matius 23 bilang celaka lah kalau di Taurat, imam-imam ke neraka kau. Tapi itu pun pintu neraka kau tutup supaya orang lain jangan masuk. Pintu surga kau tutup supaya orang jangan. Gila juga ini Taurat, sadis tuh gambarannya. Artinya apa? Dia khotbah bukannya bawa orang ke surga sebetulnya. Orang yang tadi mau ke surga pintunya jangan lagi. Karena dibelokin sama dia, mengarah ke neraka. Nah begitulah banyak pendeta ya. Jadi hati-hati kalian, siapa tahu kalian itu pendeta yang mengarahkan kalian ke neraka ya. Tugasku sudah aku kasih tahu itu aja, kalau salah itu kamu nih. Sudah selesai. Memberitahukan apa ini. Ya aku sih berharap kita ketemu di surga ya. Itu harapan. Iya, nyampe apa nggak sih menurutnya artinya. Gitu ya. Kerajaan Allah dalam PB. Nah, baru kita dengar. Kerajaan Allah dinyatakan. Berita kerajaan Allah sudah dekat dikemanakan sendiri oleh siapa? Yesus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lah, kalau kerajaan Allahnya Yesus artinya sudah dekat apa? Yang sudah dekat apanya? Ayo.
Markus 41 ya. Markus 1:14. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah benar, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Siapa yang ngomong? Kalau lawan pendeta susah kan? Yohanes sudah ditangkap itu, masuk penjara. Karena di atasnya itu pembaptis, nah itu yang kan? Yang dimaksud Injil di sini apa? Mana? Selama ini kan pemahaman kita Injil itu kan kitab Injil yang 4. Enggak, kabar. Oh, kabar. Apa yang disampaikannya itu berita sukacita, keselamatan, itu Injil. Cuma kita pahami karena berita itu dia datang, lahir, mati, bangkit, naik, itu ada di mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sehingga itu disebut Injil. Nah, 3 itu mirip, Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptis. Dari kata optik, melihat dengan cara yang sama. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat Yesus sendiri ngomong, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dekat kemana? Ayo, kenapa dia ngomong sudah dekat? Dia kan udah ada. Menuju pada mana? Mati dan bangkit, bukan cuma mati dan bangkit. Karena disitulah genap penebusan dan kemenangan atas dosa. Kalau dia nggak bangkit, dia susah juga loh. Kan gitu ya. Jadi mesti ingat nih, ini kalimatnya apa sih? Waktuku sudah dekat, waktuku belum tiba. Itu selalu mengacu sebetulnya pada waktu di mana dia akan mengalami kematian kebangkitan. Kapan dia harus menyatakan apa yang harus dia katakan? Ya, karena waktunya bukan waktu kita, itu istilah keilahian, kairosnya. Lalu dikatakan kerajaan Allah sudah ada di antara umat. Lukas 17 ayat 20. Sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Loh, kerajaan Allah di antara kamu siapa itu? Yang mana itu? Yesus itu. Tapi tunggu ya, nanti akan perform di mana? Sempurna di mana? Mati dan bangkit. Bisa tangkap ya? Lalu kerajaan Allah di sana pernyataan akan si kepemimpin agama yang akan membunuh Yesus Kristus. Sesungguhnya kerajaan sudah ada di antara kamu, tapi kamu menyerongnya. Tapi ada beberapa orang menyerongnya. Itu menunjuk ahli Taurat yang akan membunuh dia, menyerong. Jadi semua mengacu pada diri dia. Maka kerajaan Allah menuju kepada Yesus Kristus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Sehingga kerajaan Allah itu bersifat apa? Progresif. Sudah sedang akan. Jadi dia bukan satu titik gelembung selesai, seperti yang dipahami oleh gereja Roma Katolik. No, bukan itu. Sudah sedang akan. Makanya Yesus janji kepada murid-muridnya apa? Di Yohanes 14, aku akan kembali apa? Ke rumah menyediakan. Terus apa katanya? Dan aku akan datang kembali membawa kalian ke sana. Kita adalah warga kerajaan yang akan memasuki apa? Kerajaan itu, di mana kita akan ikut dalam pesta perkawinan anak domba Allah itu. Wih, keren ya. Makanya sebagai warga kerajaan, kalau ada susah kita teringat babak belur berdarah, tapi sedang menuju kerajaan, menurut kalian ada artinya nggak penderitanya? Nggak ada. Artinya nggak ada artinya benar-benar karena kita sedang menuju surga mulia itu. Kalau cengeng banget berarti kalau surga itu apa? Makanya kekristenan itu Pak, itu sebuah barang siapa yang cengeng-cengeng menderita lalu meninggalkan Tuhan, agak cocok dia masuk surga ya. Karena bukan barang obrolan. Bayangkan pada gereja sekarang, semuanya juga obrolan. Ya, kan ngerti ya? Jadi disitulah kerajaan Allah
menunjuk kepada Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Progressive revelation itu ya. Nah, kan kerajaan Allah dalam gereja sangat jelas sebagai progres yang bergerak pasti dari pembentukan keluarga pilihan ada Nuh, terus umat perjanjian Israel hingga menjadi umat perjanjian baru ya dalam gereja di segala abad dan tempat, yaitu siapa? Mereka yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu disebut apa? Imanuel. Artinya apa? Yes, kita warga kerajaan sorga dan dia raja kita. Makanya kita selalu berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Kita nggak usah bumi jauh terlalu jauh lalu ya, di hidupku seperti di sorga. Hidup kita mewarnai bumi, tapi hidup kita mewarnai bumi enggak? Halo? Diwarnai bumi. Nah, hidup kita mewarnai bumi, mewarnai lah kan, menambah bumi rusak kan gitu. Makanya enggak. Kita yang mewarnai bumi, tapi makin rusak buminya kita bikin. Ya. Maka kita punya isu ekologi, ekonomi, teologi, ekonomi. Kita pakai uang untuk apa sih? Makan kepala orang, merusakin orang. Kita pakai uang untuk apa sih? Itu ekonomi. Ekologi alam ini kita apain sih? Kita rusak atau kita apain? Saudara kalau mencintai tumbuh-tumbuhan misalnya, kita kalau itu Kristen punya konsep. Kamu punya misalnya rumah, mau bikin carport, good. Tapi kalau kita bikin carport, sebetulnya kita menutupi pori-pori tanah kan untuk menyerap air kan. Dulu rumah saya kecil, awal salah, aduh, carportnya bofur semua lagi. Terus kasih atapnya kan gitu. Otomatis kan, air nggak bakal berhenti di situ. Sekarang carport saya, atapnya nggak pakai atap. Saya kasih selasar, saya desain begitu, kasih kawat, saya turunin pohon naik ke atas. Lalu di sini saya kasih pori-pori apa namanya, karena buat parkir ya, pakai konlok yang ada porinya kan. Porinya itu saya kasih sumur apa namanya yang biopori, dipakai alat itu ya, masukin paralon ke dalam, lalu isi tiap kali isi daun, benar-benar kering dari pohon jatuh situ. Tanah saya subur, ya, berasa lebih sejuk, sumber air banyak. Itu kalau lagi hujan kita pakai pompa, pompanya agak airnya nyampur di bawah. Berasa banget tuh air di bawah banyak banget tuh. Karena air yang jatuh dari atas kan diserap ke bawah, masuk, disimpan di bawah ya. Di pori-pori tanah di bawah sana. Ya. Di belakang saya juga ada taman kecil. Saya hantam yang kiri kanannya itu tembus ke tanah ke bawah. Ya, tengahnya baru di floor, karena itu injekan kan, karena itu kalau tanah utuh susah pasti kotor terus rumah. Tapi sebelum di floor saya bangun lagi biopori, sehingga di floor di kiri-kirinya kan tetap aja ada biopori. Nah, jadi kalau nanti ada pengadilan ekologi, aku agak lulus lah kan. Kalau kalian nggak tahu, tanggung jawab kalian apa tuh? Aku pelihara alam itu, nggak tahu kalian. Kalian pelihara ke alam. Siap-siap loh kalian, jadi bisa jadi kan teologi masuk, ekologi. Oh, teologi lulus katanya kan, tapi ekologi nggak lulus kok kata. Hati-hati loh, karena saya percaya holistik. Semua kayak jumbo kan, taklukkanlah. Kelola. Makanya Kristen kalau Kristen, dunia ini bagus nggak? Wih, ekonomi itu pun menarik dikelolanya. Berbagilah, tolonglah sesamamu itu. Saya bersyukur saya bisa kaya, lebih kaya dari sekarang. Gampang. Kalau cuma 2-3 kali malah lebih sederhana. Nggak usah ngapa-ngapain, tinggal mengganti kegiatan saja. Ya, dan saya nggak akan capek. Uang lebih banyak, capeknya juga nggak terlalu. Sekarang uangnya berkurang, capeknya banget. Tapi sorry loh, saya rasa saya sudah berbagi, jadi saya rasa saya berani. Ya. Bagi saya hidup itu nilai tinggi. Ya. Makanya saya dreamnya itu sekolah kita di Kalimantan ini 3 tahun lagi yang belum pernah ke sana ikut-ikut. Apalagi 3 tahun kalian mengikuti supaya bisa ada perbandingan.
Karena 3 tahun lagi itu semua dibimbing akan berlukisan. Karena tahun depan kita mau bikin sanggar lukis. Lalu anak-anak akan dilatih semua melukis lingkungannya. Ya, sekarang lagi dibiarkan ini apa namanya di stick itu ya, apa namanya, pohon bougainville. Ya, ada 200 pohon, saya suruh 1000 pohon. Nanti akan sepanjang pagar itu bougainville. Bayangin, masuk situ merah, wih keren banget ya. Pengen tinggal di sana. Ya, Singapura pun kalah. Satu-satunya mengalahkan Singapura nanti ya lingkungan sekolah ini. Atur, kita bikin betul-betul sekarang anak mulai digaji. Ya. Kemarin apa namanya futsal udah selesai, terbentuk katanya ada main. Gawang udah bikin, jaringnya lagi diatur. Nanti lapangan bola lagi disiapin, cari eskavator, gaban, rata, bikin lapangan bola. Kalau lapangan bola selesai, saya akan ambil orang Papua pelatih, masuk tinggal di situ. Kalau dia kan melatih anak. Belum pernah ada yang main bola kan, kawinan di atas muncul ada yang main bola. Karena sebetulnya banyak yang bakat alam kan, itu kan tinggal digaya. Kalau bola itu kan dimulai dari atas turun, itu seorang Papua kan begitu kan. Dimanapun kita begitu, kalau seniornya begitu kan. Sama orang datang, gak usah belajar pun, kalau udah dengar nyanyi, main gitar, jadi semua. Saya cuma nyampur aja, saya upgrade juga, kata juga jadi profesional. Ya, tapi anak-anak udah semua jago musik, jago nyanyi, jadi yang memperbaiki dosa ya. Tetapi di situ kita bilang Immanuel, Allah beserta kita harus diterjemahkan gitu. Di mana kita hadir ternyata karena Allah menyertai kita kan. Kita akan menciptakan satu influence, memberi pengaruh, menciptakan perubahan. Harus begitu dalam pemikiran, ide dan semua. Ini penting. Maka saya tiap tahun kalau anak saya dulu setiap tahun dari siapa yang lulus tahun ini, mulai dari taruh mana ini, taruh mana. Jadi 5 tahun lagi nanti semua staf kantor-kantor bakal terisi oleh anak-anak alumni yang akan berjibaku bersama-sama. Ayo kita bangun Republik ini kan gitu. Dulu kita sulit sekali uang, sekarang agak sedikit mungkin artinya lebih baik. Gitu. Anak-anak alumni ini udah mulai masuk Pemda, masuk apa, mereka akan jadi donatur tuh BKM. Kalau tiap kali dukung adik kalian. Nah, lagi nggak lama lagi atau kapan ya kita akan mati semua ya. Tapi generasi muda udah muncul. Bagi saya cuma satu yang saya ngomong sama diri sendiri. Aku orang yang gagal kalau tidak bisa beregenerasi. Jadi apa ilmuku sedot lah, ambil apa yang ada di. Saya nggak akan tahan. Dan harus kalian tempatkan. Kalian harus lebih hebat, lebih jago lagi. Maka kesempatan kalian melakukan di bagian kalian. Keunggulan kalian asal jadi alat. Itu hebat. Misalnya saya begini pakai PowerPoint, ini standar ya. Tapi materi ini bagus setengah mati. Kalau kamu bikin bisa berduk, mulanya begini, kan lebih keren kan? Sehingga kalian akan mengajar paling tidak alatnya lebih bagus, daya tariknya lebih kuat. Mungkin pemahaman kalian belum setinggi saya misalnya. Nggak ada masalah kan? Tapi kalian imbangi dengan cara penyampaian. Sudah membuat kalian maksimal. Nah, tinggal tunggu tahun lah pengalaman kan. Makin hari makin luar biasa. Pikirin itu ya. Jadi kalian bikin bahan seminar apa, kembali sendiri. Bahan-bahan itu kalian boleh pakai. Ya. Jadi kalian bikin seminar kecil. Kalau seminar ini bahannya diolah, dikeluarin kan. Bikin seminar. Ya. Nggak usah kalian footnote di situ. Sumber bimbingan saya nggak perlu. Itu Alkitab kok. Nggak dipakai. Kita khotbah juga punya di-download orang bisa di mana. Ini saya berasa beberapa kali kalau perhatiin orang bicara ngomong, saya kan tahu dong khas saya, bahasa saya. Kalian boleh lihat pokok kalau sering dengerin CD saya langsung kelihatan. Ini kayak bahasanya Pak Bigman, bisa lihat ya. Tapi memang saya membagi diri kok. Dan aku akan cari itu, dan cari itu, nggak bakal habis. Makin
Makin banyak kita cari makin luar biasa. Kalau tadi kita punya 5, mencari dapat 1 kan. Sekarang punya 6 dapat 2, punya 7 dapat 3 loh. Karena kapasitas mencarinya makin tinggi kan. Sama aja kayak gali ya, tadi pakai pacul, sekarang eskavator, ini makin dalam lagi. Makanya orang bodoh yang nggak mau mikir, orang bodoh yang nggak mau belajar, orang bodoh yang nggak mau belajar. Ya, orang bodoh yang menghalangi dirinya untuk tidak mencapai yang dia bilang. Semua kita pernah nggak pengalaman dulu, baru pengalaman, baru dulu, belajar. Tapi begitu kita bisa ngerti, baru kita rasakan di situ berkat. Ingat ya, mengetahui adalah berkat. Tapi untuk mengetahui mesti belajar. Belajar sendiri pun keinginan itu berkat. Barang siapa yang tidak mau dan mematikan keinginan belajar, dia membunuh dan membuat berkat. Israel saya nih, berkatnya dibuang. Itu pernah tahu. Tapi bersyukurlah ada 1-2 orang saja yang punya hati dan memegang. Sekarang kita lihat gereja dan kerajaan Allah. Arti kerajaan Allah pertama ingat ya, bukan kerajaan Israel atau kerajaan 1000 tahun yang teokratis dalam Kristus. Jadi progresif ya. Sampai nanti Tuhan Yesus datang sebagai apa? Hakim. Jadi progresif, bergerak terus. Ya. Jadi kerajaan Allah bukan menuju kerajaan Israel teokratis sampai kapan itu? Sebelum sisa Mual. Bukan itu. Masa kerajaan Allah periode aman? Juda bukan 1000 tahun, kan itu tafsir yang harus dikembangkan. Bagi banyak orang kerajaan Allah itu menuju 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, bukan keadaan sosiologis yang idealis di bumi ini, teonomi. Ini ada di Amerika gerakan ini. Jadi mereka-mereka yang mau menggerakkan ini berharap nanti seperti kalau bahasa Indonesia itu gampangnya, kalau di Indonesia apa namanya? Syariat Islam. Jadi undang-undang itu berdasarkan syariat. Kalau di Kristen undang-undang itu berdasarkan apa? Alkitab, hukum Taurat apa segala juga lakukan lagi tuh. Namanya teonomi. Ya. Jadi undang-undang atau peraturan dari Allah. Kemudian yang C, sebuah konsep eskatologis yang progresif, itulah kerajaan Allah. Ya. Menuju kepada orang percaya di dalam Yesus Kristus yang terus-menerus diperbaharui menuju kerajaan Allah yang sejati di kekekalan. Doa Bapa kami tadi itu kan. Makanya semangat gereja apa? Gereja reformasi bikin Eklesia Reformata Semper. Artinya apa? gereja yang Terus kita udah baru sekarang, tapi terus nggak boleh stuck. Makanya gereja sekarang lucu, semangatnya disebut gitu, tapi banyak yang stuck. Dalam budaya, dalam kultural juga kan mesti dilihat kan. Masyarakat sekarang apa gimana jawabnya gini gimana? Karena kita mesti menjawab zaman kita. Tantangan zaman itu kan bergerak terus, tapi tidak boleh ikut arus. Ya. Bagaimana menemukan itu? Bagaimana menjawab itu? Itu harus bergerak dinamis. Tidak kehilangan makna, tapi cukup kontekstual. Ya. Kemudian kerajaan apa? Konsep historis kerajaan Allah. Pertama, kerajaan Allah dalam gereja yang tampak. Ingat, kita sudah bicara sebelumnya kerajaan Allah apa? Gereja yang tampak, gereja yang tidak tampak, gereja yang sudah jadi, gereja yang akan jadi. Itu menunjuk waktu dan progres saja. Karena banyak orang yang kelak jadi gereja, sekarang belum bertobat. Ya, bertobat ya kapan kita nggak tahu. Makanya jangan bilang orang ini masuk surga, ini nggak masuk surga. Gendeng kamu. Makanya pendeta tidak berhak bicara. Pendeta tidak berhak mengatakan saya mempersiapkan umat masuk surga. Omong kosong. Pendeta hanya menyuarakan kebenaran. Nggak bisa kamu siapkan orang masuk surga. Kamu bisa siapkan orang jadi ngerti Alkitab. Iya. Karena kerajaan surga itu misteri yang terlalu besar. Itu urusan Tuhan sang penguasa. Ya. Jadi gereja kita ini adalah jalan ke surga. Lebih gila lagi. Hati-hati. Menyiapkan warga gereja itu ke surga nanti dulu. Kamu karena garansi orang, nah kamu siap. Belum tentu kamu gandum. Bisa ngerti kan? Mempersiapkan orang, mengajar orang mengerti kebenaran dan bertemu personal dengan Tuhan sehingga dia menemukan jalan ke surga. Saya nggak bisa bawa kamu ke surga. Saya nggak bisa siapkan kamu ke surga. I don't know who are you. Kamu pilih apa nggak saya hati. Tapi saya harus sungguh-sungguh dalam tugasku
mengajarkan kamu memang orang pilihan itu. Tapi saya tidak boleh berpraduga kamu bukan pilihan. Bisa ngerti ya? Sehingga tugas kita harus terus berapi-api. Maka perkelahian seni pendeta itu lain loh. Kalau kita rasa kita menyiapkan orang ke surga, rasanya udah banyak banget yang bahaya. Ya kalau ngomong di TV, ngomong di mana kan rasanya kan, ya aku banyak orang menyiapkan jalan ke surga. Siapa kita ya? Maka dikatakan kita hanyalah alat Yesus Kristus itu menyuarakan. Itu menggoda sekali. Apalagi kalau ini ada gereja ini lah membawa umat ke surga. Lu lupa? Mana ada gereja membawa umat ke surga? Gila itu. Tapi memang itu dimonopoli oleh Katolik. Dulu memang begitu. Cuma lucunya turun ke Protestan itu. Maka kalau di Katolik itu ya surga, Protestan itu bukan ke surga. Karena itu sesat. Makanya yang tanda-tanda apa gereja itu ya seperti sakramen apa segala macam itu benar-benar sakral itu. Posti jatuh mati lagi. Apalagi minta anggur atau tumpah, waduh, itu kena scoring itu dipanggil sama promo itu. Cuma kalau orang Kristen gila, rotinya disebar pula lagi kayak kamar pati kan, berebut pula lagi yang itu sama gendengnya juga, bawa pulang, anjing pun ikut perjamuan, baby ikut perjamuan, kacau lah semua, rusaknya. Makanya perjamuan kudus itu ada syarat. Orang yang lahir di perjamuan kudus sudah dibaptis. Sini punya pengakuan iman 3 ya, dan mempersiapkan diri untuk menerima itu dengan sungguh. Ya. Makanya tidak bisa anak-anak. Saya baca satu tulisan di gereja kami, anak-anak juga boleh perjamuan kudus. Karena Yesus menebus bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun ditebus. Gimana ini sih? Perjamuan kudus kok penebusan dosa? Kan kata malah logikanya nggak jalan. Tapi master pula lagi ngomong. Lalu ngomong di gereja kami ada 16 dokter. Ini dokter apa? Dia tinggal tunggu waktunya saya akan tulis lagi. Ngamuk lagi gitu ya? Ya biar ngamuk. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian-bagian seperti ini ya, penting. Konsep historis kerajaan Allah bagian kedua ya, kerajaan Allah dalam gereja yang tidak tampak artinya sebagai gereja idealis ya. Gereja yang paling idealis itu kan tidak kelihatan mata kita sebagai organisasi, tapi orang yang sungguh-sungguh, pribadi yang hidup sesuai ketetapan kerajaan Allah di segala apa dan tempat, dan ini ya melintasi organisasi ya. Umat yang disebut warga kerajaan surga. Sesungguhnya warga negara itu bukan aja warga negara di sini kan, warga negara surga. Itu yang sudah murni yang terikat itu. Jadi memang organisasi yes, tapi itu separuh. Karena harus dicek lagi, dan di organisasi itu betul-betul gereja nggak satu-satu ini kan gitu kan, betul-betul warga negara surga itu. Nah disitulah gereja dan kerajaan Allah itu. Maka gereja dan kerajaan Allah itu di dalam semangat itu gereja punya gairah yang luar biasa. Supaya pemerintahan Allah di dalam gereja apa? Nyata dan utuh. Kalau Allah memerintah di gereja semua mesti tunduk. Makanya kita mengatakan siapa kepala gereja? Yesus, bukan pendeta. Itu sebab pendeta yang monopoli gerejanya menjadi kepala dari semuanya. Itu gawat itu. Berarti dia sudah mengkudeta Yesus, walaupun disebutnya Yesus Tuhan. Tapi dalam prakteknya dengan segera berlihat. No, Anda kayak yang Tuhan. Semua orang kalau kepentingan apa carinya kamu. Saya tidak suka dituhankan dan saya tidak suka dicari orang. Dalam pengertian seakan-akan kalau saya doa itu hebat. Itu semua bagi saya pantang menggede-gedekan apa ya. Itu perlu kehati-hati. Ini dikasihnya ada ibu lumong nggak nih buat sana kita. Dia bilang anak ini bakal buta nih Pak. Ya. Lihat hasil labnya, ada semua, tahu-tahu bagus lagi. Kenapa? Ya ini mesti dibilang mujizat. Padahal doa pun doa berantakannya sebetulnya. ABC, ngaruh ABC. Jadi kalau saya kerja sama ada dokternya, 2 lagi mereka berkawan kan,
Kalau mau kugedekan namaku, doa Pak Biman menerobos semuanya. Tapi tolol aku bikin gitu. Dan itu tak bakal itu masuk dalam sedikit pun di kalau ada bikin CV saya pantang gitu. Urusan sembuh, urusan Tuhan, betul lah. Kita lakukan bagian kita. Tapi itulah kerja nggak pasti saja dibuatkan, ngomongin. Bayangkan ini ada labnya. Tapi saya juga harus itu dalam kebingungan kok pada waktu dengar, ini nggak obat, kan saya operasi enggak. Tuhan, saya cuma mau budi gimana ini? Ini anak saya tahu kalau kejadian begitu benar-benar, waduh ini frustrasi beratnya. Karena dia betul pokok. Saya kenalin anak-anak saya semua kan. Tuhan tolong, sampai aku pikir kalau sampai kejadian ini anak mesti tinggal di rumah saya. Karena perlu pendampingan khusus. Ya. Udah itulah di benak gitu. Kulatih ini mahat, kulatih ini musik, karena memang dia juga kuat di situ. Kalau melukis kan susah ini. Tapi itu Tuhan, sebelum total begini. Terus besok yang terjadi Pak, gimana? Aku juga nggak tahu, itu bukan urusan itu. Suka-suka Tuhan di sini melukis tiap orang kan. Tinggal anak ini aja saya bilang, ingat kau, kalau dokter bilang bakal buta kau sebetulnya. Kemarin kita sih nggak kasih tahu dia ya, tapi dengan dia sembuh baru kasih tahu. Ngeri juga kan, mental kita kan kalau nggak kuat dari down kan. Jadi supaya kau tahu, ini maksudnya ini tunjukin Tuhan sudah tolong kamu, layani kan Tuhan juga baik. Tetapi di situ yang kita bilang jangan pernah ambilkan bukan hak kita. Kakak di Kalimantan pernah mau ujian saya dua berhenti. Tapi pernah juga lagi klinis saya dua tambah deras. Pindah kau lah. Sampai ada satu orang karismatik yang ikut situ. Tadi bapak tenang aja sih gitu. Tadi bapak doa, gila kau sebelum hidup kita berdoa semua juga berdoa. Terus waktu ujian bapak anteng aja deh, ya berdoa. Toto tambah deras saya pindah kita tahu lah. Susah amat. Emang Allah dikasih Tuhan untuk apa? Ya dipakai juga. Ada Allah terbuka. Dan karena ujian memang ini data nggak banyak. Ya, biasa bisa 3-4 ribuan, paling waktu itu 1000-an. Nah 1000 duduk di Allah, duduk melantai kan, masuk kan. Allah kita pakai kursi bisa 700-an, 750. Ya kalau duduk lantai kan bisa lebih padat kan. Tapi baru kalau mau jujur, sepanjang KKR Kalimantan itu yang paling bermutu. Dalam pengertian orang callingnya, terima Tuhannya, sampai kemudian ada salah satu siswa kita dan sekolah teologi. Jadi rasanya itu kelihatan ya. Akhirnya saya bisa bilang, mau ngomong apa ya? Lebih banyak yang datang, banyak yang bertobat, tapi memang karena kita nggak ada pulau-pulau kan nggak kelihatan. Yang ini dikit, tapi siswa kita jadi kita ngomong-ngomong sampai sekolah teologi. Ayo kamu mau ngomong apa soal itu? Nggak bisa kan? Siapa bilang kalau KKR banyak lalu hebat? Ya apa kalau yang hadir sekian 100.000 emang kenapa? Ya, kalau yang 100.000 itu cuma mau cari takwa karena mau roti Tuhan 5.000 aja disuruhnya pulang. Tapi kadang-kadang saya sendiri Pak ya, memaknai doa ini makin membingungkan Pak. Di gereja kita dilayani ada doa sapaan. Semakin kita mencoba mau mengerti arti doa itu sendiri kan, kayaknya dari khotbah Bapak yang saya dengar, sebenarnya kan kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kadang-kadang agak sulit juga ini Pak, mengawinkan untuk menjelaskan ke orang lain. Perlu nggak kita berdoa sebenarnya? Perlu berdoa, perlu bersapaan, tapi jangan doa hafalan. Kau doakan bangsa negara, berkati bangsa ini, jahat kau. Berarti kau nggak tahu perhubungan bangsa ini. Makanya kalau mau doakan bangsa ini tahu, kalau saya berdoa bangsa ini beda. Berkati pemimpin kami yang cinta keadilan, tampar mereka yang kurang ajar dan korupsi. Sampai orang kalau dengar saya doa pernah diomongin. Bapak kan pendeta Pak, iya. Oh doanya begitu, memang kenapa? Tuhan juga nggak suka dari mereka. Maka aku memohon pada dia, biar Tuhan telanjangi dosa-dosa mereka. Apa itu tidak menjadi batu sandungan? Enggak apa-apa. Sandungan bagian jahat kan? Bagian baik kalau jadi batu sandungan. Tapi bagaimana bahasa dasi, jadi sandungan. Tuhan Yesus kan jadi sandungan apa enggak? Yesus batu sandungan kan? Iya. Batu sandungan bagi orang Farisi. Emang kenapa? Itulah pentingnya. Karena kita tahu hanya bahasa dasi. Sampai kalau guyon kan. Makanya lupa sampai 32 tahun. Kita bilang
tukang diktator. Bagaimana nggak didoakan tiap kali? Berkatilah, Pak Harto berkati. Loh, ini berkati tak? Bisa ngerti maksud saya? Padahal nggak ada yang bilang begitu. Ya kan? Makanya kita berdoa, yang baik, yang benar itu Tuhan berkati. Permintaanku yang jahat, yang brengsek, yang korupsi itu Tuhan telanjangi dulu, itu masih dua. Telanjangi dulu sama mereka supaya nyata bagi rakyat Indonesia mana yang benar. Saya juga berdoa rakyat itu terbuka mata. Karena rakyat kita nggak terbuka matanya. Kita cuma berdoa bangsa ini berkati. Nanti dulu dong. Di mana keadilan Tuhan kalau kau minta berkat saja kamu dihukum? Makanya sih Nehemia berdoa, ampuni bangsaku yang berdosa ini. Iya kan? Sudah salah kami di hadapan Tuhan. Nggak ada lagi doa begitu dari pendeta. Bacalah Kejadian namanya. Doa itu gini loh. Nehemia itu paling jujur doanya ya. Tuhan ampuni kami ini berdosa terhadapmu. Kami gini. Gereja sekarang, ini umatku bukan berkati mereka. Sampai Tuhan pun bingung. Udah lama kau coret, kau umatku lagi dari mana kami? Bisa ngerti maksud saya? Hanya datang ke gereja kau pikir kau umatku. Enggak. Maka khotbah pun jangan bohong. Jujur khotbah. Kau kepala bukan ekor, jangan titik. Tapi kau juga bisa ekor dan bukan. Memang itu ayatnya kok. Tapi orang nggak suka. Kepala bukan ekor, titik. Kau tambah lagi ekor bukan kepala, orang tidak suka. Sekarang semua dikurung. Kata-kata positif, pikiran positif. Jadi bagus-bagus aja enak-enak aja. Padahal dengan begitu kamu mengurangi kebenaran. Kebenaran dikurangi sama dengan tidak benar. Karena kebenaran itu benar. Sudah baru kurangi kita benar. Dan inilah jadi perlawanan. Akibatnya orang nggak suka dengan doa. Orang nggak suka dengan doa. Silakan kalian mau disukai siapa? Ya, saya pilih jalur saya. Saya tahu saya sulit, tapi kalau ada waktunya, nggak ada yang bisa bentuk. Banyak orang deketin si A, deketin si. Saya nggak bisa deketin orang. Allah bakal bangkit. Karena orang udah banyak mau dekat saya. Apalagi kalau saya deketin kan jadi punya kan istilahnya ya. Pasti jadi. Tapi saya nggak bisa. Bukan nggak suka loh, sorry ya. Sejujur-jujurnya loh saya suka. Nah nggak ya. Tapi saya mesti melawan. Nggak mau. Tapi kadang-kadang merasa bego juga. Karena yang sebenarnya dapat rezekinya jadinya kan, dikasihnya duitnya ke sana, bukan ke aku kan. Tapi aku percaya sih ya Tuhan itu ya, kalau sudah waktunya ya dah. Makanya bertuhan enggak. Karena dia bukan sekedar peraturan organisasi. Peraturan organisasi makanya bilang hukum tanpa kasih itu legalistik. Tapi memang betul kasih tanpa hukum dia. Seni menjaganya itu yang susah. Sehingga kasih dan hukum itu balas. Waduh, namanya seimbang apapun ya kan ya, selalu susah. Kalau ekstrim mah gampang ya. Ekstrim kiri, ekstrim kanan paling sederhana. Jadi berdoa, bacalah kita pahami. Maka berdoa dengan hatimu, jangan hanya dengan otakmu. Kita banyak berdoa dengan apa? Sudah kalau doa sobat kan mendadak pintar semua majelis berdoa kan. Padahal dia pun nggak seperti yang didoakan itu kan. Supaya bangsa ini baik, terus malaikat catat. Kau aja nggak baik bangsa, kau suruh baik. Aku mau kosong kau. Dari tadi kan aku dengar supaya aku baik. Bangsa ini baik, jemaat ini baik. Semua kamu aja brengsek. Loh jujur kami. Kalau kita fair-fair aja berdoa. Makanya jangan basa-basi. Nggak ada panjang doa kita tuh sehat. Kalau bangsa apa pertumbuhan bangsa ini? Tapi bagaimana lah kita mau mendoakan bangsa ini dengan benar? Kalau kita nggak tahu perjalanan hidup bangsa ini, mau tahu nggak? Baca laporan dan janganlah berdoa basa-basi. Kita tahu bensin mana ini bakal susah. Omong kosong ini soal subsidi, ini soal makanan ini dipaksakan sebelum pemilu. Sebetulnya secara politis SBY mendingan enak-enak aja kan, nggak usah kan, bodo amat, selesai itu selesai. Tapi mereka perlu mesiu, bagi-bagilah rakyat miskin, kami yang bagi. Naik bensin ini, guys saya nggak peduli, nggak terlalu mempengaruhi. Ini selama ini subsidinya buat orang kaya, ya silakan. Yang kaya mah nggak disubsidi juga bisa. Persoalan kan bukan emang kalau bensin naik, Indomie kagak naik, makanan orang miskin kita bilangnya nggak naik, ya naik lah, itu kan kos produksi, transportasi dari kos produksi itu bisa 10-20%.
Apalagi ke Papua, alamak, ke Puncak Jaya itu kan, makanya semen bisa 1 juta 1 sak. Karena bawa semen pakai helikopter, malah helikopternya dari Bas. Maka saya bilang orang di Puncak Jaya, kenapa mesti semen yang dipikirkan? Kenapa ya orang nggak memberdayakan? Tapi pemerintah kreatif. Ya, padahal kayu hitam itu kan mutiaranya Papua, ya. Hancur semua. Pak, saya memperhatikan penjelasan Bapak dari tadi kan prosesi kita ini kan kayaknya secara progresif Pak. Apakah tidak baik Pak dalam berdoa juga kita ada tahapan progresif dan nggak ekstrim seperti Bapak bilang tadi? Progresifnya Ya, saya terus terang aja belum ada keberanian seperti Bapak katakan hukumlah, inilah, itu kok. inilah lah, kau bagian dari itu. Saya kira semua orang gitu. Loh, justru kamu mesti berani memakai dirimu, jangan takut. Makanya kalau aku bilang doa nih, Tuhan, aku lebih bagus terluka tampar aku kalau salah. Aku lebih bagus terluka saling pelukan. Jangan sekali-kali marah padaku dan meninggalkan. Kan ekstrimnya begini Pak. Kalau pribadi Pak, Yang predikannya sebagai pendeta saja, gaya doanya begitu Pak. Kita yang awam ini. Loh, justru yang aku bilang tadi, kenapa kalian mau terlibat basa-basi itu? Nangkap maksudku? cuma kalau doa pribadi ya kita begitu sih. Enggak, kurang. Lembutnya kita Tuhan, kalau aku dosa ampuni ya. Itu Pak, di dosa apa pun begitu. Kan saya doain apa-apa. Apa? Kalau saya dosa kan Kenapa orang lain enggak? tapi kalau tidak takut. Nah itu berarti kebenarannya belum bulat. Katakanlah A untuk orang nggak suka. Karena semua kita begitu aja, begitu kita kumpul, terjebaklah kita pada basa-basi tadi kan gak enak. Terus ini yang gak enak sama Tuhan apa sama orang. Tapi jangan pernah berani doa garang, hidup sendiri tidak mencerminkan karena kita jadi batu satu. Itu loh. Jangan takut. Saya kadang-kadang ya habis doa gila. Ntar kalau gue gini gimana? Kalau gitu, salah aku. Aku mesti berubah. Nangkap maksudnya ya? Sehingga bukan kalian objek itu aku. Ajar kami ini kalau kami salah. Biar jemaat itu belajar. Karena kita sering kali kita merasa baik karena sudah melayani Tuhan. Padahal belum tentu Tuhan suka. Kalau kami pikir melayanimu, kami sudah baik Tuhan. Tapi kalau yang salah, ajar. Karena lebih bagus kita di babak belur. Tapi tahu ini salah kan? Itu sebab doa kita banyak basa-basi. Coba lihat doa Mazmur itu. Kadang-kadang dia jadi kau tinggalkan aku Tuhan, itu pergumulan paling dalam. Masa sih Tuhan ninggalin? Kalau kita orang Kristen sekarang mana mau doa begitu? Kalau nggak boleh gitu, Tuhan nggak mau meninggalkan. Orang perasaan dalam kok. Lagi kejujuran batin nih ya. Seperti Daud lagi lari-lari kan. Dia bingung kan? Tuhan mau pilih dia, tapi dia berurusi Saul nih. Tuhan kemana kamu? Tapi dia berteriak dalam kemurnian batinnya. Orang sekarang nggak boleh doa begitu. Itu munafiknya kita. Tapi sebaliknya ketika sudah selidiki, aku lihat hatiku ada yang salah. Datang orang sekarang, Tuhan selidiki aku, dia hatiku. Malaikat bilang, lah gak diselidiki aja udah lumpuh dosa. Diselidiki lagi. Tapi itulah kita. Karena kita basah, memang sakit berdoa benar. Berarti yang pendeta naik turun surga itu doanya bagus dong Pak, karena nggak basa-basi kan langsung tunjuk nama kan. Loh, memang, tapi doanya di surga. Semua orang salah, cuma dia enggak. Itu yang jadi repot kan? Semua orang salah, dia enggak. Itu mengerikan. Nah, sebetulnya kalau kalian lihat ya, hidup ini tidak gampang. Saya lagi ngadapin sebuah kasus nih, saya nggak tahu nanti endingnya kayak apa. Tapi ini sensitif luar biasa. Ya, saya ngomong bisa goncang. Ini nggak sederhana. Dan saya juga kemarin sama istri lagi berdua terus, ini kenapa jatuhnya ke kita ya? Kenapa ini orang minta tolong ke kita? Gitu. Data di tangan saya semua. Serem ya? Tapi saya juga nggak tahu, saya percaya akan betul. Dan saya akan maju terus. Ya, paling tidak Tuhan akan kasih bekal. Dan saya punya jalan untuk maju. Jadi kalau ditambahin Tuhan beban ini pasti nggak sembarang kan.
Nah, jadi kalau berdoa baik masih bijaksana. Risikonya kan banyak bilang, wah luar biasa Pak Firman, tapi nggak sedikit bilang, dasar penjilat apa segala macam, jealous dan segala macam ya. Itulah risiko. Menyatakan kebenaran itu nggak enak, saudara-saudara, sorry ya. Dan orang Kristen itu tukang basa-basi. Waktu saya difitnah bisa-bisa di satu majalah, sekarang sih udah minta ampun, mau minta maaf nih, lagi progres. Karena memang saya gugat. Orang kaget, ada pendeta masih komentar di majalah itu. Lalu dia ada kawan kita kan, Pak, kok Bapak ngomong gini majalah itu kan? Waduh, saya nggak tahu kalau itu Pak Bigman. Saya sama sekali nggak ngerti, orang cuma ngomong sambil telepon, sambil jalan. Cuma bagi saya itulah repotnya orang Kristen juga. Kenapa juga begitu diladeni? Berkelas lah kita dikit ya. Orang mau tanya apa, urusan apa, konteksnya, orang mesti tidur dulu dong, baru kita komen. Tapi itulah sulitnya orang Kristen bermedia. Gak ada etika di dalam media. Saya bersyukur lah sebagai orang media, saya tahu aturan karena saya bergaul dengan banyak orang. Ya, saya bicara media. Nah, cuman dia masih BB saya, terus dia bilang, aduh, Pak Firman, saya dengar dia nih, aduh, saya nggak menduga waktu saya lagi jalan dia BB kan. Ya udah. Oh iya, kita doakan saja orang itu. Lalu kita doakan saja Pak Firman supaya dia bertobat, dia sadar salahnya. Oh doakan lah terus Pak, tapi udah jalan sih. Enak aja doakan. Bagi saya, dia harus belajar. Di tangan saya sekarang maaf ya, artinya secara bahasa manusia ini 5 tahun minimum masuk. Ada 3 kasus. Kalau saya mau jahat, saya bisa dicat masing-masing 9 tahun. Ya, karena saya punya kenalan banyak. Udah langsung minta ke Polri ngomong. Saya bisa kekejar. Jaksa mana periksa, suruh jaksa hukum tinggi. Saya bisa atur. Tapi urusannya lebih memang gitu ya. Anggap pendeta banget. Toh ini udah salah, udah kena jalur. Jadi jalur normal aja. Itulah guys. Waktu di Kapolres saja itu udah Kapolres sudah di SMS. Pak itu ada kasus gini, tolong ada di sini. Iya, pasti kita perhati. Kita aja nggak ngepus nih. Kalau pus lagi lebih berat lagi. Nah, itu yang kita bilang. Tetapi dalam hal seperti itu orang pikir, kenapa sih Pak Firman mesti kita kan orang Kristen, damai kan doa aku bukan kamu damai. Tentu bagianku kan menggugat. Ya, bagian dia mau berdamai kan. Kalau dia mau lagi silakan. Tapi kalau dia berani bikin di media, ya dia minta maaf di media. Itu konsekuensi begitu. Buat saya nggak ada lebih, nggak ada kurang. Tapi itulah naifnya orang Kristen. Yang ngerti ya. Ya bagus Pak, memang harus kasih pelajaran. Kalau nggak harus jadi kacau balau. Maka banyak berita pendeta aja masuk Metro TV lah, menipu kalau 1,5 miliar begitu kan. Kalau lagi pendeta ini masuk gini, udah banyak sekarang. Ya siap-siap aja lah kan ya. Ya itu pun Metro TV, TV One itu pun sebetulnya sedikit ya. Kalau aku mau ngancurin orang gampang, saya tinggal ke orang TV One, kasih data, lu apa? Kalau muncul, udah repot kan. Dan sini lo hantam, nah wawancara ini, saya bisa ngaturin kok. Ini habis itu sini lo ke sini. Karena saya tahu nyampe dominonya, saya bisa hitung. Media itu saya kuasain kan. Kalau gini nanti keluarnya sini, habis ini ke sini, ramai semua, blow up. Gampang. Itu bermain di media. Ya. Makanya waktu kemarin main di media, saya sebetulnya masih santun, anak-anak yang kerjain kan. Urusan beres gereja 1, 2, 3. Dia pakai orang. Lucunya lagi bukan bela berita, tapi menjelekkan saya pun ada satu lembar. Ngomong main kan gitu. Kita langsung dapat berita kan tahu. Nah saya keluarkan itu, saya turun, saya pinggir, pempret turun. Oke, wawancara, saya masuk ini. Hancur lah semua langsung. Diwawancara lah Permadi kan. Memang paranormal yang ngerti neurologi dulu itu tuh. Diwawancara juga Ibu Jaya, pendeta kan, tapi mantan dukun kan, komplit semua sudah berapa. Makanya kalau memang silat urusan di media, urusan kecil. Termasuk saya mempopulertaskan diri, kecil banget. Banyak yang bisa berlaku. Kalau mau kuat muncul di Kick Andy, gampang ya. Mau kuat tiba gampang.
Pertama jalur kita ada dan ada yang mau kita bicarakan. Tapi itu yang kita mesti jaga. Ya. Kalau saya kemarin memang sudah terima. Saya salah satu dari the top 10 leaders. Ada satu orang bikin, lalu bagaimana mengembangkan, memimpin lembaga yang dipimpin. Saya masuk satu-satunya pendeta. Ya, tetapi waktu formulir dikirim suruh isi, saya nggak isi. Istri saya, kenapa nggak isi aja? Masih suka kita diskusikan, enggak lah. Toh kalau gue bagus memang harus. Besok gue terima itu dapat selembar, gue taruh lagi di sini, kok jadi rasanya jadi lucu. Enggak lah. Ntar gue makin besar kepala lagi. Ya, nggak akan masuk di CV saya dulu. Di education saya pernah masuk top 10 juga. Bagaimana merambah membuka sekolah itu. Karena sekolah kita ini, maaf ya, untuk level Indonesia ini, best of the best dalam pengertian karya ya. Bangun di desa, no, terus orang bangun. Ini pabrik sarjana. Ya, teman saya seperti Daniel Alexander kan banyak di Papua, udah lama sekali kan. Lalu SD, SMP, mudah lagi. Tapi yang SD, SMP, SMA berasrama dikirim kuliah balik lagi ngajar sampai 3 tahun lalu baru ini. Tiap tahun kita ngasih sarjana. Per 10 tahun kemarin sarjana kita sudah 65. Hampir separuh 3 bulan beasiswa oleh Mika. Sebagian itu ada beasiswa sendiri, ada yang ABN sendiri, ada yang beasiswa Pemda. Di Pemda sekarang salah satu lagi sekolahnya S2 itu anak alumni kita. Dan saya bisa atur ke bupati untuk mereka ini bakal punya jabatan. Yang bakal dokter banyak bakal pulang. Itu alumni kita. Saya akan bertanggung jawab untuk anak-anakku ini, supaya mereka bisa jadi direktur rumah sakit nanti di kantor. Nah itu main bisnis dengan bupati. Ya. Bagaimana mengisi semua? Ya kita berdoa 10 tahun lagi nanti semua alumni kita menduduki itu semua. Tinggal bupati kalau salah-salah kita enak marahin kan. Kurang ajar kau baru menjalani kita begitu kan? Karena aku bapaknya. Bisa begitu ya? Mana bisa dia ngomong kalau bapaknya ngomong? Ya iya pak, iya pak, iya pak. Yang sekarang aja udah sungkan nama kita. Karena Lambda maju bagus namanya karena sekolah. Kejuaraan apa kan? Tinggal target itu Tuhan izinkan kapan kita kejuaraan dunia misalnya juara nih, kan bupatinya yang diwawancara. Akan aku kasih bupati diwawancara. Karena aku nggak urusan begitu. Jadi bupati diwawancara, bupati seneng kan? Wah, bupatinya hebat banget. Jadi biarin ini diwawancara. Kita akan lagi mau bikin. Kemarin udah seneng mati anak kita juara penelitian ekonomi nasional. Dapat piala Landa seluruh belum pernah loh. Nasional itu Landa itu maju ya karena kita. Makanya dia juara terus di pendidikan 3 besar dari Kalimantan Barat dan 8 provinsi, 8 kabupaten dan kabupaten tercorot ini baru pengembangan, termiskin paling belakang gitu istilahnya, baru mulai. Tapi bisa naik meroket pendidikan sampai orang pusat bilang wah ini curang, ini masih main duit main apa kan? Tapi nggak ada ngerti bahwa nama itu cuma satu sekolah yang wakil, bukan pendidikan merata. Lantas sih pendidikannya jelek. Kita udah lihat prakteknya. Kalau ujian nasional itu itu kita lihat aduh gila itu bocor itu betul-betul bocor. Guru kita dimusuhin kalau di Landa. Karena kalau guru kita ngawasin ditangkapin anak-anak itu. Kau gak boleh bocor. Karena satu guru kan dimusuhin oleh semua guru. Gila gak? Pasti saya bingung termasuk pendeta. Kamu gak boleh begitu. Ini gimana? Ya laporkan kewajiban mereka menyampaikan apa enggak usah kan. Bagi guru pengawas kasih kan? Laporkan. Ada pendeta. Pasti disobek sih. Dimaki-maki. Pokoknya guru-guru kita gak boleh masuk ke sekolah lain. Itulah sekarang. Tapi kalau pengawas independen namanya kan, dari Ponti dari mana masuk ke SKM, ada julukan. Udah kita tidur aja, anak bakal nonton kan? Udah tidur aja, nggak bakal nonton. Maka itu paling bingung kan, polisi ada di mana-mana. Tapi kalau di tempat kita polisinya kau udah dia minum-minum, ngapain ngawasin anak-anak, udah baik semua. Itulah lucunya. Kalau kita bilang ya, saya berani, nah itu yang kita bilang tadi kan, berani ngomong benar, tapi mesti berubah benar. Saya berani mengkritik pemerintah, saya nggak takut. Lu mau tangkap gue dengan begitu? Ayo kita berdebat. Nangkap ya? Nah,
itulah memang kalau kita mau jadi pendeta, mau jadi bicara, maksud saya apapun ya, mesti kita benar. Jangan ngomongin yang kita lemah ngaku loh. Sorry yang kita lemah. Nangkap ya? Tapi kalau kamu yakin kamu lemah, jalan. Tapi kamu lakukan loh. Jangan suruh orang kerjakan kita enggak. Itu yang bikin orang enak bergereja. Dia aja nggak begitu. Coba kalian kalau pendeta khotbah harus gini. Kalian tahu pendeta itu dunia kayak apa? Kalian amin nggak? Omong kosong itu kan kalian bilang begitu. Aku tahu nih. Dia bilang tolong utangnya juga dibayar sama aku. Udah 5 tahun di dunia. Kau baca kan begitu kan? Fake. Pak, saya jadi agak tertarik. Jangan agak tertarik. Tertarik, ya. Oke. Pesan saya, anak-anak di tempat sekolah Bapak semuanya baik-baik, Pak ya. Sulit saya percaya di satu sekolah itu secara mayoritas baik-baik, Pak ya. Saya terlalu yakin pasti ada 1-2 yang nakal, Pak ya. Metode apa yang Bapak pakai di sana? Kalau bicara 1-2 nakal, kalau semua baik, nanti jadi dari saudara di sekolah itu kan. Kalau selalu ngomong pasti majority. Metode apa? Kita akan jujur. Itu sama berdiri sekolah. TV masuk kantin jujur kan. Aku suka ketawa. Sekolah udah tahu kan. Ini baru ngomong kantin jujur masuk TV. Itu sombong kan. Kalau istri ala lu juga sombong. Istri saya juga jadi ikut gitu kan. Sambil kita bercanda. Kita lakukan kantin jujur. Pernah coba kan? Saya kalau udah ngomong anak-anak, nak kemarin pulang 70.000 guru koperasi lapor kan. Sekarang kalian siapa ingat yang datang ke kantin jujur? Mungkin kau lupa bayar atau mungkin kosong aja gak bayar. Nanti sore habis penguncian gitu malam ke kamar tempat bapak. Saya kan di guest house. Di sana sampai 40-50 ngantri. Aku pak, aku lupa segini lupa. Kumpulin semua 90.000. Panggil guru koperasi. Ternyata kau yang gak jujur. Kau gak tahu apa yang bilang. Enggak pas saya kira-kira enggak saya nggak mau. Anak ini kita aja jujur, kau gak jujur. Nah itu saya. Enggak aku bilang ini lebih. Ku marahin dulu. Jangan begitu, jangan bilang anak ini nakal lah, kata anak kita gak jujur. Kau. Dan yang kedua, kamu udah pernah tanya. Pak, aku udah tanya tuh. Loh, kalau aku tanya mereka ngaku kenapa enggak? Ya itu karena apa? Kenapa kau gak jadi kayak aku? Loh itu dong betul maksud saya ngerti ya. Karena saya mana itu yang main-main dekat-dekat ya. Orang semua takut sama saya kan. Saya suruh apapun, tapi bercanda kita bercanda. Jadi anak-anak seneng kan. Mau foto aja, guru semua lari kan gitu. Ini kita perlu anak-anak ini kita foto bareng-bareng. Mereka demen. Rasa, wih gitu kan. Iya, gak apa-apa dong. Nah jangan guru jaim dong. Kelas-kelas, belajar, lagi bergaul. Ya. Harus begitu, saya main bola, main basket sama anak-anak. Nah, sekarang saya nggak tahu lagi. Nah lalu ada koin. Nah, 1 tahun bisa kita keluarin berapa? Poinnya ada habis poin keluarin. Orang tua pengen nangis juga. Lalu orang bilang kalau dikeluarin gitu kan nanti nggak nolong anak. Sorry. Saya tahu anak ini harus dididik, tapi bukan ini tempatnya. Nah nggak maksud saya. Kita mesti bikin sekolah khusus anak-anak lagi. Nggak bisa dicampur aduk begitu. Dan ini short term. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun habis. Bisa minta darah kita ngurusin begitu. Kita mesti ada strik. Banyak orang kritik saya. Kalau gini mana ini anak khusus aja bisa masuk, nggak semua. Sekarang tanya kau bilang di mana sekolah bisa semua anak masuk? Emang berapa bisa kau tampung? Nah nggak maksud saya. Memang kita mau bikin anak unggulan. Kalau lagi ini nggak jadi unggulan. Selalu ada resiko lah ya. Mana bisa enggak? Kalau dia 100% bisa kita tangani semua. Udah ini udah rusak. Makanya bisa tidak bisa. Jadi anak-anak paling paham. Tapi poin keluar dan suruh nanti udah tahu. Anak polisi aja kita keluar. Polisinya usah Pak tolong itu poinnya dari. Tapi sebaliknya anak mau masuk, pejabat telepon bisa ke telepon kaku. Pak begini. 1 kali pernah. Ya. Saya yakin dia nggak suka saya tolong. Karena dia banyak tolong kita juga dalam tanda ketik gitu ya. Jadi memang ponakannya ini bilang dia nggak susah ini. Jadi mau masuk situ. Oke, aku cek dulu akademisi. Kamu jauh. Misalnya 60 yang diterima dia nomor 90 lagi. Ya, ini 60, 70 kan ada ranknya. Aduh, ini waiting listnya jauh banget nih. Ya, sulit nih benar. Kasihan orang tuanya nggak mampu bikin gini. Kau cari kan sekolah dia, ya kan? Uang yang itu bukan. Ini komitmen pribadi itu.
Masukkan ke sekolah kemana? Saya bantu uang. Kan kesulitan uang ke depan. Kan kalau di situ kan berapa masa aku bayar silahkan. Kan tempat lain, aku bantuin. Tapi kemudian yang baru lagi telepon. Karena saya yakin sebetulnya bahasanya aja itu. Tapi memang aku rela bantu uang. Om teman kok. Saya ngerti maksud saya. Saya kan cari uangnya berapa per bulan. Cukup uang, kalau nggak cukup ya aku cari yang lain. Tapi jangan langsung sini. Nangkap ya. Nah disiplin ini penting ini. Bupati nelpon pun nggak tembus. Jadi aku harus jadi benteng terakhir. Kan nggak bisa pajarin guru bukan. Akhirnya di sekolah masih jadi begitu. Oh Pak Bim bisa apa nanti gini kan gitu. Jadi kita ajar. Nah kita dapat yang bagus-bagus ya nggak heran sebetulnya. Malah kurang puas ini. Selalu ngomong guru. Saya nggak mau kalau bicara kejuaraan kabupaten. Nah itu udah seharusnya. Ya. Saya mau nasional sekarang ngomong. Tapi kita tahu lah kemarin kan guru lagi dibentuk kan. Sekarang kita kirim pelatih fisika, pelatih matematika, kirim pelatih beneran. Karena kami spesifikkan nanti ada guru khusus untuk kejuaraan olimpiade fisika. Satu guru di hire lagi untuk pegang. Dia akan latihan anak supaya dia pengalaman. Dia ikut olimpiade pergi. Kita akan kirim. Nah itulah cerita ini. Tapi costnya, nah itulah. Nangis mombel itu. 350 juta dia bulan udah pasti keluar. Belum lagi kalau ada program khusus. Dulu pilih anak buah saya, dua anak saya fisika 10 bulan di Jakarta. Satu anak 140 juta. Dua anak 280 juta. 10 bulan sama dengan 28 juta sebulan. Iya ya. Ke sekolah mana mau keluarin uang 28 juta sebulan? Sekolah kita. Tapi nggak selalu jadi bagus. Karena yang nggak mau dibisikan. Tapi ya thanks God kemarin saya bilang nggak bisa kalau dokter. Kadang-kadang kita ketemu juga. Iya Pak, saya nggak mampu nih secara ekonomi. Aku pun pusing, kau nggak mampu ekonomi mau ke sekolah karena aku fisika kau nggak mau. Tapi karena anak mau dokter jadi nggak jadi. Tapi kemarin saya dengar thanks God dia ikut tes beasiswa Pemda, diterima. Memang IPA-nya bagus kan. Itu anak kita yang ngabisin 20 juta sebulan itu. Yang satu lagi kita lagi sekolah ini sekarang ambil fisika. Ya. Jadi ambil ke yang Surya masuk tahun ini dia akan ke Jakarta. Jadi kita biayain 3-4 tahun dia selesai pulang dia akan mengembangkan di sana untuk energi terbarukan. Karena ambilnya sekolahnya itu. Nah itulah kita satu sekolah lukis kan, satu udah sekolah musik. Kita nggak sama lukis, sama musik. Gila sebetulnya sekolah ini. Karena kalau dibikin itu kos semua. Ngerti? Makanya kalau orang berdebat sama saya, Pak mana mungkin kan biaya ini. Udahlah, kamu gak usah ngomong, aku udah lakukan. Satu kata kunci, bikin lain bagus dan bermutu. Banyak orang rela membantu. Kenapa Bapak yakin banyak? Orang aku benar kok dia datang Tuhan, aku makan mau itu spesial. Masa Tuhan gak berkati itu kerjaan dia mau tutup, aku gak pusing. Makanya pantang bagi saya pergi ke Kalimantan pakai uangnya tiket uang sendiri. Aku pendiri. Mana boleh pendiri yayasan kalau bisa manfaat dari situ. Saya kerja tiap hari di situ. Saya ambil aja. Makanya aku bilang tadi lakukan dulu baru kita bisa buat bicara. Kalau nggak balik-balik kan. Makanya saya paling amat sangat luar biasa marah kalau ada orang ngomong saya mau manfaatkan lembaga apa. Wah itu kalau itu cari kok benar. Dan kau harus buktikan itu. Nah itulah intinya. Ya, karena saya perhatian anak saya pengen berbalik. Nah ini anak kita 2 tahun lagi akan mulai masuk program S2. Ada beberapa yang saya mau pilih. Karena nanti di Landa ini akan jadi kawasan Brani Muta ini. Akan ada satu lembaga pengembangan pendidikan Kristen. Jadi guru-guru yang matang ini kan masuk di situ mereka mengolah kurikulum, mengolah apa. Kerjanya di sini. Jadi ada labnya nanti kita bikin untuk kurikulum ini, lalu sekolahnya ini kembangin di sana. Sekarang kita sudah 14-15 hektar lokasi. Kalau ada 10-20 lagi, beli lagi. Ya. Karena masih banyak kosong, karena akan jadi perkampungan pendidikan. One day saya hidup perkampungan pendidikan ini. Semua orang tinggal di situ, banyak anak tinggal tapi mereka betul. Sampai satu waktu ini mimpiku ya,
buku panduan pelatihan fisika apa keluar dari sini. Dan kemudian guru-guru yang kita latih ini akan menjadi trainer bagi guru-guru baik di kabupaten itu atau kabupaten luar. Orang boleh order ke kita. Guru ini kita yang hire, guru ini kita gaji. Akan tinggi kosnya, tidak apa-apa. Tapi saya percaya berkat Tuhan banyak. Ya. Nah begitulah sebetulnya. Maka kalau kita benar di hadapan Tuhan, ngapain takut? Doa aja. Tapi kalau kau benar bukan doa aja kan, pasti kau lakukan perintahnya kan, rezeki akan datang. Salah satu perintahnya pasti yang kita harus ke nikah sana. Kalau itu memang hatinya masih keras, jangan dipaksa. Yang gitu berada, ayolah. Nah minggu depan jalan kau, kalau enggak ya kau lagi kan. Jangan hanya bertanya. Memang kalau nggak jalan itu udah keterlaluan. Ya 26 saya mau jalan, jadi yang mau ikut cepat-cepat masih keburu. Kirim anak. Tapi penting kalian ya, nah? Kirim anaknya Pak Dokter. Oh iya, apalagi dokter. Bapaknya dulu ya, jangan hanya disuruh terus dia bilang aku sudah ke sana. Dia yang cerita pula lagi ke majelis nanti, padahal anaknya pergi. Tapi ya, saya dream ya, 2 tahun lagi anak saya kan selesai koas tahun ini, mungkin berangkat keluar ya 2 tahunan, balik lagi kan dari dokter ya. Tapi kalau kita pergi ya 2 tahun lagi lah, berarti kalau kita pergi pelayanan ke sana, saya KKR, ada yang nyanyi udah, ada yang ngajar fotografer, si Kenan atau musik ya, lalu Ketinya yang kedokteran, tim misinya komplit sudah. Nice loh, seneng, bahagia keluarga itu. Makanya saya selalu harap anak-anak saya tahu lah memahami itu. Nggak gampang ya, karena anak-anak beda sama kita ya. Mereka kan lingkup bergaul sama temannya, apa dunianya kan juga tidak gampang. Menikmati apa yang saya ngomongin juga buat mereka terlalu serius, terlalu berat. Tapi itu juga ya. Saya nggak peduli mereka semua. Mereka udah jalan secara kuantitatif udah kerja. Saya mau tuh pergumulan untuk mereka ngebatin sih gitu. Ayo mimpi. Ya dokter Lumoga belum jalan ya. Jadi dia bilang aku nanganin di Jakarta aja lah Pak. Timnya sudah jalan. Timnya yang dia sebetulnya senior sama junior ya kan, pergi kalian katanya. Karena memang dia Tuhan Yesus hanya mengutus saja. Jangan gitu dong, terus saja pergi. Oke, gereja dan kerajaan alam jadi sangat jelas korelasinya ya. Dengan kerajaan Allah itu melintasi organisasi, jadi tidak berhenti. Ya ingat Katolik berhenti di situ. Yang kedua menjadi panggilan sejati gereja agar kerajaan Allah dan kehendaknya nyata ya di bumi seperti juga di sorga. Itu gereja ya. Yang ketiga, gereja sebagai kerajaan Allah yang sempurna dalam penebusan darah Yesus dipanggil untuk hidup sempurna sebagai garam dan terang dunia. Kita ditebus sempurna nggak ya? Sempurna kalau darah Yesus itu kan. Kalau darah domba kan nggak sempurna. Makanya berulang kan darah Yesus sempurna, darah suci. Nah kalau penebusan itu sempurna, bisa nggak kita itu sempurna? Halo? Makanya Yesus berminta, hendaklah kau sempurna sama seperti Bapa aku itu sempurna. Jadi jangan bilang enggak. Tapi sempurna nggak kita sekarang? Sempurna dalam ketidaksempurnaan kita. Kalau tidak akan dapat lagi kesempurnaan di ketidaksempurnaannya. Yang pertama tadi kurang jelas. Kenapa Katolik berhenti di situ maksudnya apa? Organisasi itu. Gereja kerajaan Allah itu ya gereja Katolik itu. Makanya uskup paus itu posisinya wakil benar itu. Pada kerajaan Allah tidak berhenti di situ. Terus bergerak sampai kepada second coming itu. Atau orang mati ketemu Kristus itu. Makanya progresif dia, bukan final. Karena disebut gereja itu kan bukan organisasi itu aja kan. Karena di situ ada apa? Gandum ada juga salah. Itu kan perlu hati-hati nanti. Ya. Kemudian gereja di era Platauran. Di era ini gereja tergambar dalam keluarga di mana ayah menjadi imam. Belum ada imam dulu ya. Dalam keberdosan manusia Allah menyelamatkan gerejanya dan menyatakan janjinya tanpa nyata dalam peristiwa Nuh. Siapa Nuh?
tentang dalam konteks manusia dan bumi dan kehidupan Nuh sekarang ini siapa? Dalam konteks dunia, kehidupan masa kini, manusia, Nuh ini siapa? Manusia pertama. Kenapa? Karena yang lain sudah musnah. Nah, itu kan perlu konsekuensi dosa Adam menghabisi. Jadi yang manusia hidup ini siapa? Yang Tuhan berkenan pada. Nangkap ya? Dimulai dari perkenan Tuhan. Penduduk keturunan si Adam mati semua. Peristiwa Nuh ini jangan cuma air bah ya. Kita kan cuma tahunya sering air bah kan gitu kan. Itulah inaugurasi peresmian gereja Tuhan yang pertama. Di mana dipilihnya satu keluarga dan dihancurkannya seluruh dunia. Apa bedanya Nuh dengan Adam dalam startingnya? Nuh dan Adam bedanya apa dalam starting manusia pertama? Ayo, Nuh dan Adam bedanya apa? Adam kan masih sendiri, Nuh udah membentuk gereja, anak istri mati. Main sendirinya aja. Kualitas dengan kuantitas. Si Adam nggak sendiri, ada si Hawa di sini. Nggak langsung. Tidak taat. Adam tidak taat kepada Allah. Nuh taat. Bukan. Untuk sedikit. Di dalam kali Adam, Allah itu seolah gagal, tapi dalam Nuh berhasil. Soalnya gagal. Sejak kapan kau menjahat sekali kau bilang Allah gagal? Nuh kan nurut Pak. Hawa itu kan makan buah di situ. Iya, jadi gagal Allah. Seolah-olah kan. Apa seolah-olah? Seolah-olah itu nggak boleh. Ya, hati-hati kau mau sorban nggak? Kalau bukan Tuhan. Ayo apa? Ayo lebih penting. Adam diciptakan sebagai manusia sempurna tanpa dosa. Jatuh ke dalam dosa. Nuh manusia berdosa yang berkelahi dengan dunia untuk hidup tidak berdosa. Itu penting, itulah gereja. Jadi gereja bukan tanpa dosa ya. Sudah berdosa kita ditebus, tapi untuk hidup tidak berdosa. Kalau Adam manusia tidak berdosa, jatuh ke dalam mati semua. Itu penciptaan. Nanti loh, ini konsepnya penciptaan. Kalau Nuh manusia berdosa yang mestinya mati, diperkenan Tuhan untuk hidup tidak berdosa. Itu konsep penebusan. Tapi penebusannya masih bayang-bayang. Nangkap ya? Makanya si Nuh di dalam kejadian itu nanti mempersembahkan korban bakar. Penebusan itu nanti sempurna di mana? Bukan darah domba, tapi darah Yesus. Itu loh, penting itu ya. Itulah gereja pertama kali Nuh. Janji penyelamatan gereja berlanjut hingga janji kegenapan kemenangan. Ya, kemenangan. Gereja kepada Abraham ya, Bapa yang digenapi dalam diri Yesus Kristus melalui umat Israel. Ingat ya, ketika Abraham dikatakan engkau akan mempunyai keturunan akan jadi berkat. Galatia bilang bukan keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat Nuh, kemudian ke si Abraham, Musa, 12 suku Yakub Israel, terus sampai ke Kristus. Benang merahnya itu terlalu amat sangat luar biasa jelas. Karena di perjanjian baru Paulus ngomong itu. Si ahli perjanjian lama itu, makanya gue bilang hebat. Keren ya. Iya, dan sini ya. Dia tergambar dalam keluarga iman keberdosaan gerejanya dan menyatakan janjinya yang janji pelannya berlanjut hingga kegenapan kemenangan.
Jadi kalau kita melihat di dalam janji yang menggenapi itu terhadap Abraham, perjalanan gereja itu amat sangat jelas ya, amat sangat terang benderang. Nah, baru gereja di era Taurat. Jadi perhatikan ya pergerakannya ya. Di era ini Musa dipakai Tuhan untuk membawa Israel keluar dari mana? Perbudakan Mesir. Simbol dosa. Sekaligus membangun sebuah bangsa Israel yang juga apa? Secara khusus disebut umat Allah atau gerejanya. Di perjalanan Israel Allah menetapkan hukumnya yang harus ditaati oleh Israel sebagai gerejanya. 10 hukum diberikan, lalu diatur bagaimana ketentuan-ketentuan dan seterusnya. Oke? Sebelum masuk ke mana itu? Ke tanah perjanjian. Udah ada semua aturannya. Dipersiapkan. Kalau Kristus membawa kita lepas dari perbudakan apa? Dosa. Kalau dulu Mesir kan simbolnya dosa. Makanya dikatakan Yesus Kristus mereka bunuh di jalan di Mesir. Maksudnya apa ya? Di Wahyu ada di kalimat itu. Yesus matinya di mana? Hah? Yesus dibunuh di mana? Yerusalem. Kenapa di Wahyunya tulisnya Mesir? Itulah gambaran Yerusalem sebagai pendosa. Oh, itu enak maksudnya. Saya tuh memimpin beberapa kelompok PA. Jadi Wahyu saya sudah selesaikan satu kali lagi jalan. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu dia itu menarik. Ya, jadi saya DPA kejadian, Keluaran, ya, terus Ulangan. Beberapa kitabnya lalu kalau perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah semua itu ya. Kisah Rasul lalu surat-surat. Ya, Efesus, Galatia apa kecil-kecil. Sekarang lagi di Wahyu sudah selesai. Suatu tadi saya membuka, ya saya mau khotbah. Saya ngajar capek, tapi kan HPA ya rutin. Apa pertanyaan kan lucu. Berkatnya ini. Pak, boleh tanya sedikit Pak. Baru singgung dari Keluaran Pak ya. Pernah terdengar di salah satu khotbah hamba Tuhan menjelaskan kenapa 40 tahun bangsa Israel itu harus berputar-putar di padang gurun. Itu konsekuensi kurang percayanya orang Israel akibat pelaporan yang disampaikan oleh intelijen yang diutus oleh Musa, kecuali Kaleb dan Yosua. Apa boleh ditafsirkan begitu? Enggak, memang ada keterangannya. Bukan kurang percaya. Jadi ceritanya kan waktu itu mereka mengintai 40 hari. 40 hari ngintai. Sesudah mereka ngintai pulang. Berdebat kan. Ini Tuhan marah. 40 hari itu dijadikannya 40 hari kau mengintai, 40 tahun kau muter-muter karena tak percaya. Dihukum memang. Ditulis 1 hari itu 1 tahun. Tapi sebenarnya kalau mereka nggak tegak itu 2,5 tahun bisa ya. Ngapain 2,5 tahun? Jadi kalau kita bilang Nggak perlu 2,5 tahun. Kalau jalan itu mah cuma jalan kaki 7 jam. Kalau Exodus gede-gedean ya naik mobil 7 jam. Kalau naik mobil 7 jam Jakarta Surabaya. Jalan kaki seminggu. Tapi kali banyak anggaplah setahun punya. Nggak perlu 2,5 tahun. Karena jalan lurus bebas hambatan lewat jalan tol itu kan. Ada gunung. Tapi nggak tahu alamnya. Nggak, kalau orang dulu udah terlalu biasa kan. Abraham kan pernah ke Mesir dari Kanaan. Jadi lalu lintas di waktu lampu itu ada cara untuk membaca arah itu. Cara orang dulu kan ngerti lah. Mungkin lihat gunung patokannya atau apa. Malah jadi begini. Ya, jadi kalau perjalanan itu sendiri pendek. Perjalanan pendek 7 jam naik mobil yang itu kan gitu aja. Jadi dari Alexandria itu mereka di depan sekitar situ. Dan dari Kairo, Alexandria itu kotanya, Ramses itu kota yang dekat dengan Alexandria. Jalan 7-8 jam kalau lurus nyampe. Ya. Nah jadi kalau dengan itu kan menganggap ke Jakarta Surabaya kan gitu ya. Nah kalau jalan kan sudah 2 minggunya. Ya, tapi kan sini banyak kan, makanya saya tahu. Itu loh hitungannya. Tapi masalahnya memang persoalannya bukan itu. Jadi 40 hari mengintai
Mereka meragukan, Tuhan marah. 40 hari itu jadi 40 tahun. Ayatnya ada ya. Tapi konflitin karena 40 hari mereka tidak mengintai Tuhan marah, sehingga 40 hari dijadikan 40 tahun. Kalau dibilang karena mengintai itu mereka tidak percaya lalu dihukum jadi 40 tahun. 40 tahun itu bersumber dari 40 hari pengintaian. Maka dikatakan setiap hari ini 1 tahun bagimu. Ya, itu dulu. Jadi bukan soal tidak taatnya, karena tidak taat dihukum, tapi angka 40-nya dari mana kan gitu kan? Dari 40 hari. Yang kedua, 40 tahun pun aja kalau dihitung, itu memang adalah umumnya dianggap satu generasi. Ya. Itu perhitungan generasi kan, karena kan orang 20 kerja, 60 pensiun, kurang lebih begitulah gitu. Ya, satu generasi. Habis itu kan udah generasi tua lagi kan. Kalau bawa kan anak-anak tengah yang efek itu 40 itu dianggap. Nah, putar orang dia 40. Habis itu udah orang-orang pensiun. Nah, itu hitungan satu generasi. Ya. Oke, kemudian yang terakhir dari bagian ini, gereja di era perjanjian baru ya. Tidak ada yang berubah dari gereja, ingat ya. Tidak ada yang berubah ya. Jadi zaman PLKBB juga nggak berubah. Namun penggenapan, nah ini menarik. Kalau berubah itu kan ganti kan ya. Ini jadi ganti, ini nggak ganti. Namun penggenapan atas bayang di gereja PR dalam gereja PB seperti pengampunan dosa oleh siapa? Imam dengan darah domba menjadi oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Maka ini bilang aku datang bukan meniadakan Taurat tapi apa? Ya, Matius 5 ayat berapa? Ini kalian masukkan di teman-teman. 15 atau dekat-dekat situ coba. Tapi enggak teman. Aku datang bukan meniadakan tetapi menggenapi Taurat. 17. Tulis di situ 17 ya. Jadi penggenapan oleh Yesus itu ya. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti begitu, maka apa yang terjadi itu menjadi sesuatu progressive revelation tadi ya. Gereja itu pun berprogres kan ya. Terus dari family ke umat, dari umat ya, terus menjadi gereja di segala abad dan tempat. Maka gereja PB adalah gereja yang sempurna, puncak penggenapan janji Allah. Yang PL sempurna kan? Hah? Sempurna dalam bayang-bayang. Jadi gereja itu sempurna cuma di bayang-bayang. Awas kalian jangan bilang gak sempurna. Awas tuh. Tapi di bayang-bayang sehingga sempurna di kegenapan. Masa Allah bikin gereja gak sempurna sih? Itu menarik yang mengerti Alkitab ya. Makanya kalau PLPB, kalau PB udah ada, PL berlaku apa enggak? Nah itu bukan berarti itu hilang, karena itu penggenapan. Cuma kita gak ada istilah lebih bagus dari itu kecuali PLPB itu istilah. Tapi PL itu mengacu ini gitu ya. PB itu mengacu ini. Nah, yang dibangun di atas Yesus Kristus yang adalah kepala gereja ya, dibangun. Nah, inilah yang menjadi keunggulan di dalam gereja Kristen, di dalam gereja Tuhan. Karena memang gereja itu dibangun di atas Kristus. Waktu Yesus ngomong sama siapa? Petrus kan. Di atas karang itu bukan di atas si Petrus. Di atas karang itu adalah dia. Petrus itu berdiri sebagai pemimpin gereja yang pertama. Jelas ya? Oke, kita istirahat 5 menit saja, lalu kita close. Ya, habis itu nanti siapa yang mau ke toilet dulu silakan.